Bab 631. Waktunya kembali. Begitu Qin Chuan pergi, Jiang Lin berkata, "Chen Long, menyerahlah. Dengan kultivasimu, kau bukan tandingan tetua Jiang Hu. Melanjutkan hanya akan mendatangkan penghinaan bagi dirimu sendiri." Jiang Chenlong mengabaikan Jiang Lin, sepenuhnya tenggelam dalam pola pikir untuk bertarung sampai mati. Dia mengabaikan semua suara eksternal, berulang kali menerobos masuk ke medan perang, dan semakin bersemangat di setiap bentrokan. Jiang Hu tiba-tiba merasakan sesuatu, alisnya berkerut saat dia berkata dengan dingin, "Ada yang tidak beres." Kultivasinya meningkat dan akan segera menembus alam raja. "Tidak, aku harus mengakhiri ini dengan cepat dan membunuhnya secepat mungkin." Dengan kata-kata itu, dia memulai serangannya. Namun, Jiang Chenlong sudah maju duluan, mengangkat pisau tangan yang diarahkan ke Jiang Hu. Melihat Jiang Chenlong menyerang dengan pisau tangan, Jiang Hu mencibir, seekor semut tetaplah semut. Dia tidak tahu perbedaan besar antara keterampilan penguatan energi dan alam raja. Memercikkan. Sesaat kemudian, pemandangan mengerikan terungkap. Bercak darah muncul di leher Jiang Hu. Luka itu ditimbulkan oleh pisau tangan Jiang Chenlong. Bagaimana ini mungkin? Jiang Hu tampak terstunet, yakin bahwa pisau tangan Jiang Chenlong tidak pernah menyentuh lehernya, rasanya seolah-olah lehernya telah dipotong oleh kekuatan yang tak terlihat. Tanpa ekspresi, Jiang Chenlong melanjutkan serangannya. Kali ini tinjunya telah berubah menjadi pisau tangan. Dia selalu menjadi ahli dalam menggunakan pisau, dan sekarang dia menggunakan pisau tangannya sebagai pengganti pedang bajanya. Merasa seolah tangannya adalah pedang sungguhan, tanpa rasa takut, dia langsung menyerang Jiang Hu, yang jauh lebih unggul dalam kultivasi. Pisau di tangannya menebas udara, dan tubuh Jiang Hu langsung membeku di tempat, tenggorokannya dipenuhi luka tusukan pisau yang mengerikan, dengan darah menyembur keluar. Para anggota keluarga Jiang benar-benar terstunet oleh pemandangan ini. Tubuh Jiang Hu jatuh tersungkur ke tanah, darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Jiang Chenlong berdiri diam, terengah-engah, tetapi matanya tetap teguh, seolah masih tinggi merset dalam pemahaman barunya. "Sekarang aku mengerti, ini adalah pasukan pedang." Jiang Chenlong tiba-tiba berbicara, ekspresinya tenang, "Tuan Qin menyuruhku bertarung sampai mati untuk memahami niat pedang. Hanya dengan memahami niat pedang seseorang dapat menggunakan kekuatan pedang. Mulai hari ini, di bawah alam raja, niat pedangku tak terkalahkan." Melalui kata-katanya, aura kekerasan terpancar dari dirinya. Dalam sekejap, dia berhasil menembus ke tahap awal alam raja, tetapi itu tidak berhenti di situ, kultivasinya terus meningkat pesat. Sesaat kemudian, terobosan lain terjadi, kultivasinya mencapai tingkat menengah alam raja. Namun ini baru permulaan, auranya terus melonjak. Boom, boom, boom. Di bawah tatapan terkejut para anggota keluarga Jiang, kultivasi Jiang Chenlong menembus ke puncak alam raja, mendekati alam kaisar. Ledakan. Terobosan lainnya, langsung melangkah ke alam kaisar tahap awal. Jiang Chenlong tetap tenang, tidak terpengaruh oleh peningkatan kultivasinya yang tiba-tiba, karena ia tahu itu hanya sementara. Setelah 10 menit, kultivasinya akan lenyap seketika. Hahaha. Pada saat itu, Jiang Lin tertawa terbahak-bahak, dengan gembira berkata, "Anakku memiliki pembawaan seorang kaisar agung. Belum genap 50 tahun dan sudah menjadi sosok yang kuat di alam kaisar. Dengan putraku Chenlong, bagaimana mungkin keluarga Jiang tidak makmur? Di masa depan, keluarga Jiangku akan menjadi raja di 9 gerbang Yandu." Dengan Jiang Lin sebagai pemimpin, para pejabat lainnya mulai memberi selamat kepadanya. "Sungguh, surga memberkati keluarga Jiangku. Siapa sangka kita akan melahirkan naga sejati. Chenlong adalah seorang yang sangat kuat di alam kaisar. Siapa di Yandu yang memiliki anggota keluarga yang sangat kuat di alam kaisar? Saya menyarankan agar posisi kepala keluarga segera diserahkan kepada Jiang Chenlong. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Jiang pasti akan mencapai kejayaan yang lebih besar." Menghadapi sanjungan dari keturunan langsung keluarga Jiang, tatapan Jiang Chenlong menjadi dingin saat dia berkata, "Tidak masalah jika aku memiliki kesempatan untuk memulihkan kultivasiku, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Jiang." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Memanfaatkan momen di mana ia masih bisa berjalan, ia ingin meninggalkan keluarga Jiang dengan bermartabat, menjauh dari wajah-wajah yang ia benci. Meskipun anggota keluarga Jiang mengejarnya, Jiang Chenlong, dengan kultivasi yang baru didapatnya, menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap. Sambil bergegas menuju villa surga puncak awan, Jiang Chenlong bergumam pada dirinya sendiri, secara logika, 10 menit seharusnya sudah lama berlalu. Mengapa kultivasiku belum hilang? Mungkinkah ini karena aku telah mencapai terobosan dan kultivasi tingkat tinggiku memperpanjang efek pil naga tersembunyi? Tidak masalah, aku akan mencari Tuan Qin. Pasti dia akan menjelaskannya padaku.
10 menit kemudian, Jiang Chenlong tiba di Cloud Summit Heaven Villa, di mana ia melihat Qin Chuan di dalam. Melihat Qin Chuan, Jiang Chenlong berlutut dengan berat, matanya merah padam sambil berkata, "Tuan Qin, kebaikan Anda dalam membentuk saya kembali adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya balas. Jika Anda tidak keberatan, izinkan saya melayani Anda seumur hidup." Qin Chuan mengangguk pelan, dan dengan lambaian tangan, sebuah kekuatan lembut mengangkat Jiang Chenlong berdiri. Qin Chuan berkata, "Seharusnya kau sudah mengerti sekarang." Jiang Chenlong mengangguk, "Aku punya dugaan, tapi aku tidak yakin. Aku menduga Tuan Qin tahu aku mungkin cacat ketika dia mengirimku untuk membunuh Jiang Hu. Namun karena kultivasi Jiang Hu berasal dariku, dia tidak bisa membunuhku, hanya bisa melumpuhkanku. Selain itu, Tuan Qin memberi saya pil naga tersembunyi, dan mengatakan efeknya hanya 10 menit. Namun kenyataannya, setelah saya meminumnya, kultivasi saya pulih secara permanen. Tuan Qin mengutusku untuk membunuh Jiang Hu dengan kemampuan setengah langkah alam raja untuk merasakan niat pedang. Hanya dengan memahaminya aku bisa membunuh Jiang Hu." Qin Chuan berkata, "Kau menebak sebagian besar dengan benar, tetapi melewatkan satu bagian. Aku mengutusmu untuk membunuh Jiang Hu karena teknik rahasia yang dia gunakan hanya akan mengembalikan semua kultivasi yang dia curi darimu setelah dia mati di tanganmu. Oleh karena itu, menembus alam kaisar adalah takdirmu sejak awal. Jika Jiang Hu tidak mencuri kultivasimu, kau mungkin tidak akan mencapai alam kaisar. Jadi, bisa dibilang itu adalah berkah tersembunyi." Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan pil Gui Yuan dan menyerahkannya kepada Jiang Chenlong, seraya berkata, "Minumlah ramuan ini." Jiang Chenlong tidak ragu-ragu, langsung menelan pil Gui Yuan tanpa bertanya apa isinya. Tak lama kemudian, kultivasinya kembali meningkat, mencapai alam kaisar menengah. Jiang Chenlong memandang Qin Chuan dengan kaget. Qin Chuan menjelaskan, "Yang baru saja kau minum adalah pil Gui Yuan, yang memungkinkan seorang seniman bela diri alam kaisar untuk langsung naik satu alam kecil tanpa efek samping apapun. Jika Anda memenuhi syarat untuk mencapai alam kedaulatan dalam waktu 3 tahun, pada saat itu, tingkat keberhasilan Anda dapat meningkat hingga 30%. Jiang Chenlong merasa seperti sedang bermimpi. Setengah jam yang lalu, dia adalah seorang tahanan dengan kultivasi yang lumpuh. Sekarang, kultivasinya tidak hanya pulih tetapi juga menembus ke alam kaisar menengah. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Qin Chuan, hampir membuatnya berlutut lagi, tetapi pelepasan kekuatan spiritual Qin Chuan menahannya. Qin Chuan berkata dengan ringan, "Tidak perlu berlutut. Akan ada banyak hal yang membutuhkan bantuanmu di masa mendatang." Jiang Chenlong mengangguk dengan mantap, "Selama Tuan Qin memberi perintah, bahkan jika harus melewati api dan air, aku tidak akan gentar." Dia benar-benar merasakan rasa terima kasih dan kesetiaan yang mendalam terhadap Qin Chuan. Qin Chuan mengangguk dan berkata, "Lu Fengxian, keluar." Sesaat kemudian, seorang pria tua berambut putih muncul di aula. "Tetua Lu." Melihat Lu Fengxian, Jiang Chenlong terkejut. Dengan kultivasinya yang saat ini berada di alam kaisar tahap awal, dia masih merasakan tekanan yang kuat dari Lu Fengxian. Mungkinkah tetua keluarga Lu ini juga telah mencapai alam kaisar? Terakhir kali Jiang Chenlong melihat Lu Fengxian, itu di keluarga Lu, tempat Lu Fengxian mencapai puncak alam raja dengan pil peningkat roh Qin Chuan. Dengan cepat, Jiang Chenlong menerimanya. Jika dia, seseorang yang lumpuh 1 jam yang lalu, bisa menjadi penguasa alam kaisar, mengapa tetua Lu tidak bisa? Sementara Jiang Chenlong mengagumi kekuatan Lu Fengxian juga sama takjubnya dengan budidaya Jiang Chenlong. Qin Chuan berkata, "Dalam 3 hari, aku akan pergi ke dunia bela diri kuno. Pada saat itu, kalian akan menemaniku. Bersiaplah dan tunggu di Yandu." "Baik, Tuan Qin." Jiang Chenlong dan Lu Fengxian segera membungkuk dengan penuh semangat. Dunia bela diri kuno adalah tempat kultivasi suci yang diincar oleh banyak elit teratas di dunia sekuler. Energi spiritual di sana dikatakan jauh melebihi energi di dunia sekuler. Mereka tidak pernah membayangkan akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia bela diri kuno. Bab 632. Pulang terlambat. Kota Jiangcheng, Distrik Villa Tianfu. Di halaman villa nomor 1, seorang wanita dengan rambut hitam panjang sedang mengepang rambut seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya, "Tante Xiao, apakah ayah dan ibuku tidak menginginkanku lagi?" Wanita yang dipanggil Bibi Xiao itu berhenti sejenak sambil mengepang rambut gadis itu, lalu berkata, "Bagaimana mungkin? Ayah dan ibumu sedang sibuk. Kalau kita hitung, mereka pasti akan segera kembali. Xiao Rou, jangan biarkan imajinasimu melayang-layang. Kamu sangat menggemaskan. Bagaimana mungkin ayah dan ibumu tidak menginginkanmu?" Dengan mata merah, gadis kecil itu berkata, "Tapi mereka sudah pergi begitu lama.
Aku merindukan mereka. Kedua orang itu, yang satu besar dan yang satu kecil, adalah Xiao Mengyi dan Qin Rou. Xiao Mengyi juga merasa agak tidak senang, karena Qin Chuan sudah pergi begitu lama tanpa menelepon sekalipun. Meskipun di dalam hatinya ia sedikit marah, ia tetap memperlakukan Qin Rou dengan sangat baik. Ketika Ye Qingwan meninggalkan Qin Rou untuk sementara waktu dalam perawatan Qin Chuan, dan kemudian, setelah Qin Chuan pergi ke Yandu, dia menyerahkan Qin Rou kepada Xiao Mengyi. Selama waktu itu, Xiao Mengyi telah merawat Qin Rou. Dengan ekspresi lembut, Xiao Mengyi berkata, "Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah menyenangkan ditemani Bibi Xiao?" Qin Rou akhirnya tersenyum dan berkata dengan manis, "Aku paling suka Bibi Xiao." Ekspresi Xiao Mengyi semakin lembut, dan dia berkata sambil tersenyum, "Kepangannya sudah selesai. Bibi Xiao akan mengajakmu bermain sekarang." Sekarang Qin Rou sudah bersekolah di taman kanak-kanak di kota Jiangcheng. Xiao Mengyi baru saja menjemputnya dan mengepang rambutnya sebelum membawanya bermain. Distrik Villa Tianfu adalah kawasan terkaya dan paling terkenal di kota Jiangcheng. Tanpa terkecuali, semua penduduk di sini adalah keluarga-keluarga elit dan berpengaruh di kota ini. Fasilitas di area villa sangat bagus, tidak hanya sempurna untuk masa pensiun tetapi juga ideal untuk anak-anak bermain. Sejak Qin Chuan meninggalkan Jiangcheng, Xiao Mengyi secara pribadi mengantar dan menjemput Qin Rou dari taman kanak-kanak setiap hari. Bisa dibilang, dia memperlakukan Qin Rou seperti putrinya sendiri. Luo panjang umur dan Sun Xiuyun awalnya menawarkan untuk membantu Xiao Mengyi mengurus Qin Rou, tapi Xiao Mengyi menolak. "Dasar jalan kecil, apa kau buta?" Saat Xiao Mengyi mengantar Qin Rou ke taman bermain anak-anak di dalam villa, bahkan sebelum mereka masuk, seorang wanita parubaya yang berhias perhiasan memarahi mereka. Wajah Xiao Mengyi langsung berubah dingin saat dia menjawab dengan dingin, "Kamu sudah tidak muda lagi. Tidak bisakah kamu berbicara lebih sopan? Kamu hampir tersandung batu barusan karena tidak memperhatikan langkahmu. Apa hubungannya dengan kita?" Sebelumnya, Qin Rou berlari menuju taman bermain. Saat melewati seorang wanita parubaya, wanita itu menginjak batu dan hampir jatuh, tetapi kemudian menyalahkan Qin Rou. Senyum di wajah Qin Rou, yang tadinya ada karena dia sangat gembira akan pergi ke taman bermain, langsung lenyap. Wajahnya dipenuhi kesedihan, air mata menggenang di matanya, tetapi dia dengan keras kepala menahannya. "Nenek, tadi aku tidak menyentuhmu." "Nenek hampir jatuh karena tidak hati-hati," kata Qin Rou dengan sangat sopan, memanggil wanita itu dengan sebutan nenek dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Siapa sangka pihak lain malah semakin marah, menunjuk hidung Qin Rou dan mengumpat, "Dasar jalan kecil, lahir dengan seorang ibu tapi tidak dibesarkan oleh seorang ibu. Berani-beraninya kau memanggilku nenek. Apa aku terlihat setua itu?" Qin Rou merasa semakin sedih dan tak kuasa menahan air matanya lagi. Air matanya mulai jatuh setetes demi setetes. "Diam!" Xiao Mengyi tiba-tiba meledak marah dan berteriak pada wanita parubaya itu, "Jika kau menghina kami lagi, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu. Karena kau bersikeras bahwa Xiao Rou menabrakmu, panggil saja polisi. Ada kamera pengawasan di sana yang bisa merekam sudut pandang kita dengan sempurna. Jika ternyata Xiao Rou tidak menabrakmu, kamu harus meminta maaf padanya." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan tampak siap menelepon polisi. Para orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk bermain menunjuk dan mengamati kejadian tersebut. Melihat Xiao Mengyi hendak menelepon polisi, wanita parubaya itu panik dan menamparkan wajah Xiao Mengyi, sambil berteriak, "Kau tahu siapa aku? Hati-hati, atau satu panggilan dariku akan membuatmu dan jalan kecil ini lenyap." Bekas telapak tangan yang merah dan bengkak langsung muncul di wajah Xiao Mengyi. Qin Rou menjadi cemas dan, sambil menangis, berteriak kepada wanita parubaya itu, "Jangan pukul bibi Xiaoku, kau orang jahat. Dasar jalan kecil, berani-beraninya kau mengumpat padaku. Akan kuhajar kau sampai mati." Wanita parubaya itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Qin Rou. Ekspresi Xiao Mengyi berubah drastis. Dia dengan cepat menarik Qin Rou ke dalam pelukannya tetapi memperlihatkan wajahnya sendiri kepada wanita parubaya itu. Pada saat itu, sesosok wajah yang familiar menghalangi Xiao Mengyi dan Qin Rou, dengan menangkap pergelangan tangan wanita parubaya tersebut. "Siapa kau sebenarnya? Berusaha ikut campur? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu lenyap hanya dengan satu panggilan." Sebelum dia selesai bicara, terdengar suara tulang patah. Lengan wanita parubaya itu tertekuk membentuk sudut 90 derajat dan patah tepat di depan mata semua orang yang terkejut. Sesaat kemudian, jeritan melengking menggema di Tianfu nomor 1. Saat wanita parubaya itu hendak mengumpat lagi, Qin Chuan dengan dingin berkata, "Jika aku mendengar satu kata hinaan lagi darimu tentang putriku, aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai pispot malam."
Wanita itu menggigil, menahan rasa sakit yang luar biasa di lengannya yang patah, dan meraung keras. Terlalu berisik. Qin Chuan dengan santai menekan sebuah titik di lengannya, dan rasa sakitnya langsung hilang. Wanita itu menatapnya dengan ngeri. Qin Chuan berkata dengan dingin, bukankah kau mengatakan bahwa hanya dengan satu panggilan darimu, seseorang bisa menanganiku? Sempurna. Aku akan menunggu di sini hari ini. Bawa orang-orang terkuat yang bisa kau temukan. Aku ingin melihat siapa di Jiangcheng yang berani mendukungmu. Dia benar-benar siap membunuh. Qin Rou masih sangat muda, namun wanita itu tidak menunjukkan belas kasihan. Jika dia tidak datang tepat waktu, pukulan yang diterima Xiao Mengyi demi Qin Rou akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk pulih. Tunggu saja. Wanita parubaya itu menekan sebuah nomor dan berteriak, segera datang ke taman bermain distrik Villa Tianfu. Jika kalian tidak datang, mereka akan membunuhku. Lalu dia menelepon lagi, Fei Fei, datanglah ke taman bermain distrik Villa Tianfu untuk menyelamatkan bibimu, atau aku akan dipukuli sampai mati. Cepatlah. Setelah melakukan panggilan telepon, wanita parubaya itu menatap Qin Chuan dengan penuh kebencian, nak, kau akan menyesali ini. Qin Chuan meliriknya dengan dingin, lalu menjentikkan jarinya, mengirimkan sedikit energi ke tubuhnya. Tepat ketika wanita parubaya itu hendak berbicara, ia mendapati dirinya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak hanya itu, rasa sakit dari lengannya yang patah kembali kambuh, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Di tengah tatapan heran semua orang, wanita itu berguling-guling di tanah kesakitan, wajahnya meringis kesakitan, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Mengabaikannya, Qin Chuan menoleh ke Xiao Mengyi dan Qin Rou. Sambil menatapnya dengan hangat, Qin Chuan berkata, maaf, aku terlambat. Mata Xiao Mengyi memerah, tepat sebelum berbicara, Qin Rou berlari ke arah Qin Chuan sambil berteriak, ayah. Bab 633. Bertemu Liu Fei lagi. Wanita parubaya itu menggeliat kesakitan di dekatnya. Qin Chuan memeluk Qin Rou sambil duduk di kursi santai di sebelah Xiao Mengyi, menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di Yandu. Tentu saja, dia tidak menceritakan detail yang lebih serius. Meskipun ia berusaha meredamnya, kekhawatiran tetap terpancar di wajah Xiao Mengyi. Qin Chuan bertanya, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Xiao Mengyi menjawab, saya sudah menyekolahkan Xiao Rou ke taman kanak-kanak dan saya sendiri yang mengantar dan menjemputnya setiap hari. Tianmei Pharmaceuticals sekarang berkembang pesat. Jalur produksinya sudah dibangun dan resmi mulai berproduksi seminggu yang lalu. Saat keduanya sedang mengobrol, sebuah Range Rover hitam berukuran panjang melaju kencang ke arah mereka. Melihat mobil itu, para penonton melirik Qin Chuan dengan simpati. Saya tidak menyangka bahwa pendukung wanita ini adalah Hei Hu. Zongqin Group milik Hei Hu adalah salah satu perusahaan terkemuka di kota Jiangcheng. Hei Hu benar-benar beruntung. Konon, dia berhasil menarik perhatian beberapa tokoh penting, dan itulah sebabnya dia bisa naik dari orang biasa menjadi Master Hu yang terkenal seperti sekarang. Tahukah kamu mengapa perusahaan Hei Hu disebut Zongqin? Konon, bos besar di balik Hei Hu memiliki nama keluarga Qin, dan Zongqin berarti bahwa Hei Hu akan selalu setia kepada bos besar Qin ini. Kerumunan itu bergumam, tetapi suara mereka pelan karena takut Hei Hu akan mendengar mereka. Wang Meijuan. Benar saja, seorang pria parubaya berjas keluar dari Range Rover. Ketika melihat wanita parubaya itu menggeliat kesakitan di tanah, dia tampak terkejut. Saat itu, Qin Chuan membelakangi Hei Hu, sehingga Hei Hu tidak melihat wajah Qin Chuan. Hei Hu menatap Wang Meijuan dan bertanya, Wang Meijuan, apa yang terjadi padamu? Wang Meijuan ingin berbicara tetapi tidak bisa, dia hanya bisa mengungkapkan penderitaannya melalui jeritannya. Tiba-tiba, tenggorokannya tercekat, dan dia mengeluarkan ratapan melengking sebelum menunjuk ke arah Qin Chuan dan berteriak panik, orang ini, dia mematahkan lenganku. Hei Hu, bunuh dia untukku. Hei Hu mengerutkan kening dan menatap Qin Chuan, bertanya, apa yang terjadi barusan sehingga kau menggunakan cara kekerasan seperti itu? Qin Chuan tetap diam, dan malah melirik Xiao Mengyi. Xiao Mengyi langsung mengerti dan berkata kepada Hei Hu, dia tersandung batu dan hampir jatuh. Kebetulan aku dan Xiao Rou lewat di sana, tetapi dia menuduh Xiao Rou menabraknya dan mulai mengumpat, menyebut Xiao Rou sebagai jalan kecil. Tentu saja, jika Anda tidak percaya, silakan periksa rekaman CCTV. Itu akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Hei Hu mengangkat alisnya dan menatap dingin Wang Meijuan, bertanya, apakah dia benar? Wang Meijuan menjadi cemas dan marah, apa? Kau tidak percaya padaku? Kau malah percaya pada orang luar. Apa kau ingin aku memberitahu Fei Fei tentang ini? Hei Hu menjawab dengan dingin, benar atau salah, rekaman pengawasan akan mengungkapnya. Karena kau tidak mau mengakuinya, aku akan memeriksa rekamannya.
Adapun ancamanmu untuk memberitahu Nona Liu, silakan saja. Aku, Hei Hu, bertindak berdasarkan bukti, bukan klaimmu. Setelah berbicara, dia memerintahkan salah satu anak buahnya, ambil rekaman pengawasan dari tadi. Wang Meijuan panik. Jika rekaman itu diperiksa, akan langsung terungkap bahwa dia berbohong. Tidak perlu. Pada saat itu, Qin Chuan, yang membelakangi Hei Hu, tiba-tiba berbicara. Tuan Qin. Setelah mendengar suara yang familiar, wajah Hei Hu berseri-seri gembira sebelum menyadari sesuatu dan gemetar seluruh tubuhnya. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di hadapan Qin Chuan. Pemandangan ini membuat semua orang terkejut. Hei Hu, pendiri Zhongqin Group, sebenarnya sedang berlutut di hadapan seorang pemuda, ini. Mereka tiba-tiba teringat sapaan Hei Hu kepada pemuda itu sebelumnya, menyebutnya sebagai Tuan Qin. Mungkinkah pemuda bernama Qin ini adalah bos besar di balik Hei Hu? Mereka yang menyadari hal ini merasa tercengang. Wang Meijuan juga terkejut. Melihat Hei Hu berlutut di hadapan Qin Chuan, dia tahu dia dalam masalah besar. Kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Qin Chuan perlahan berbalik dan menatap Hei Hu yang berlutut di hadapannya, wajahnya dipenuhi berbagai macam emosi. Dia tidak pernah menyangka orang yang dulu dia dukung secara sambil lalu akan berkembang sedemikian jauh. Tidak buruk. Setelah menatap Hei Hu selama beberapa detik, Qin Chuan mengangguk. Dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan lembut mengangkat Hei Hu dari tanah. Hei Hu tampak takjub. Seperti yang diharapkan dari Tuan Qin, kemampuannya memang luar biasa. Qin Chuan berkata, kamu telah mengikuti aturan dengan baik. Bagus sekali. Jika kamu mendapat kesempatan, kamu bisa berekspansi ke Yandu. Hei Hu sangat gembira, memahami bobot kata-kata Qin Chuan. Itu berarti dia telah mendapat persetujuan Qin Chuan. Jika Qin Chuan mengizinkannya untuk berekspansi ke Yandu, itu berarti Qin Chuan telah menyelesaikan urusan dengan 9 gerbang Yandu, jika tidak, akan sulit bagi Hei Hu untuk memasuki Yandu. Hei Hu segera mengucapkan terima kasih, Tuan Qin. Terima kasih, Tuan Qin. Setelah bertukar basa-basi, Qin Chuan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kau diperintah-perintah oleh wanita ini? Hei Hu terdiam sejenak dan bertanya dengan curiga, bukankah dia bibi pacarmu? Qin Chuan terkejut, melirik Xiao Mengyi, lalu menatap Hei Hu dan bertanya, pacarku. Siapa yang kau bicarakan? Hei Hu menjawab, Liu Fei. Saat mendengar nama yang familiar ini, kilatan dingin muncul di mata Qin Chuan, dan dia menebak apa yang sedang terjadi. Benar saja, setelah Hei Hu menjelaskan, dia mengetahui bahwa Liu Fei telah menggunakan foto-foto lamanya bersama Qin Chuan untuk menipu Hei Hu dan memanfaatkan sumber dayanya untuk memulai perusahaannya sendiri. Sekarang, didukung oleh Zhongqin Group, dia hidup mewah. Qin Chuan mencibir, rencana yang cukup bagus. Dengarkan baik-baik, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan meninggalkannya tanpa apapun. Hei Hu langsung menjawab, ya. Dia bertanya-tanya mengapa Qin Chuan, dengan Xiao Mengyi yang menawan di sisinya, tertarik pada Liu Fei, seorang wanita yang hanya mementingkan keuntungan. Ternyata dia telah tertipu. Pada saat itu, sebuah Porsche 911 merah melaju kencang dan berhenti di samping Range Rover milik Hei Hu. Seorang wanita berpakaian modis keluar, dan begitu melihat Wang Meijuan, dia bergegas menghampiri dan berkata, Bibi, apa yang terjadi? Siapa yang menindasmu? Katakan padaku, dan aku akan memperbaikinya. Siapapun yang berani mengganggu bibiku di kota Jiangcheng harus berurusan denganku, Liu Fei. Saat berbicara, ia melihat Hei Hu dan dengan marah berkata, Hei Hu, bagaimana kau bisa membiarkan ini terjadi? Lengan bibiku patah dan kau belum juga menanganinya. Wajah Hei Hu memucat. Dengan dingin, dia berkata kepada Liu Fei, kau pikir kau siapa, berani berbicara seperti itu kepadaku? Liu Fei tercengang, apa yang kau katakan? Hei Hu mencibir, apa, telingamu terlalu penuh kotoran sampai tidak bisa mendengar itu. Kamu. Liu Fei gemetar karena marah. Dia tidak menyangka sikap Hei Hu akan berubah drastis seperti itu. Liu Fei membentak, apa kau tahu siapa yang memberimu semua yang kau miliki sekarang? Percaya atau tidak, aku akan menelepon pacarku sekarang juga dan menyuruhnya mengusirmu dari kota Jiangcheng. Hei Hu mencibir, silakan, telepon pacarmu. Aku akan menunggu di sini. Kali ini, Liu Fei terkejut. Sebelumnya, setiap kali dia menyebut Qin Chuan, Hei Hu akan melakukan apapun yang dia minta. Dia tidak menyangka hal itu tidak akan berhasil hari ini. Mengapa membuang-buang begitu banyak kata untuknya? Qin Chuan tidak mempedulikan Liu Fei. Dia langsung menoleh ke Hei Hu dan berkata, aku tidak ingin melihat wanita ini lagi. Bab 634 Alam Kaisar tahap akhir.
Wajah Qin Chuan tampak tegas saat ia menatap Liu Fei dengan mata yang seolah melihat orang asing. Xiao Mengyi secara naluriah berpegangan erat pada lengan Qin Chuan, wajahnya dingin saat menatap Liu Fei. Qin Rou berada di sisi lain Qin Chuan, memegang tangannya. Matanya yang besar juga terbuka lebar, menatap Liu Fei dengan rasa ingin tahu. Liu Fei terkejut ketika melihat wajah Qin Chuan, dengan campuran kepanikan dan ketakutan di matanya. Selama waktu itu, dia sering menggunakan nama pacar Qin Chuan untuk menyelesaikan berbagai hal. Di kalangan atas kota Jiangcheng, semua orang mengenal nama Qin Chuan, tetapi hanya sedikit yang mengetahui urusan pribadinya, sehingga banyak orang, untuk menghormati Qin Chuan, sangat memperhatikan Liu Fei. Dengan mata berkaca-kaca, Liu Fei menatap Qin Chuan, penuh permohonan, "Qin Chuan, aku tahu aku salah. Mari kita kembali bersama, kumohon." Qin Chuan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Balik bersama. Kualitas apa yang kalian miliki sehingga layak untuk berdamai?" Ekspresi Liu Fei langsung membeku. Dia ingin menyebutkan kecantikannya, tetapi melihat wajah Xiao Mengyi yang menakjubkan, yang bahkan membuat wanita lain iri, dia tidak sanggup mengatakannya. Kualitas apa saja yang dimilikinya? Untuk sesaat, Liu Fei tidak dapat memikirkan kualitas apapun yang dapat membuat Qin Chuan berdamai dengannya. Pada akhirnya, Liu Fei tersipu dan berkata, kita pernah saling mencintai." Qin Chuan berkata tanpa ekspresi, "Kau sendiri yang bilang, itu dulu." Aku. Liu Fei ingin mengatakan lebih banyak tetapi dengan tidak sabar disela oleh Qin Chuan, "Cukup. Jika kau berani menggunakan namaku untuk apapun lagi, aku akan memastikan kau menyesal. Hei Hu, sampaikan pengumuman atas nama grup Zongqin bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Liu Fei." Hei Hu buru-buru menjawab, "Baik, Tuan Qin." Liu Fei ambruk ke tanah, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Dia tahu betul bahwa begitu Zongqin Group mengeluarkan pengumuman ini, perusahaannya akan segera bangkrut, tidak akan mampu bertahan bahkan untuk satu hari pun. Dia berhasil mengembangkan perusahaannya sepenuhnya dengan mengandalkan nama Qin Chuan dan dukungan dari Zongqin Group. Memikirkan hal itu, Liu Fei tiba-tiba panik. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia berteriak seperti wanita cerewet, "Semuanya, lihat. Ini Tuan Qin Chuan, sosok misterius di kalangan atas kota Jiangcheng. Ketika dia tidak punya apa-apa, aku tidak pernah meninggalkannya dan selalu bersamanya. Tapi sekarang setelah dia sukses, dia tidak menginginkanku lagi dan telah menemukan wanita lain. Bagaimana mungkin hidupku begitu pahit?" Benar saja, setelah mendengar kata-kata Liu Fei, para penonton menunjuk jari ke arah Qin Chuan. Ekspresi Qin Chuan tetap tidak berubah, menatapnya seolah dia seorang badut, wajahnya penuh dengan kedinginan. Dia sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang-orang yang tidak berpengetahuan. Intinya, dia sudah tidak lagi berada di level yang sama dengan orang-orang ini. Ini seperti seekor semut yang memprovokasi seekor gajah, apakah gajah akan peduli dengan semut itu? Namun Xiao Mengyi tak tahan lagi, dengan marah berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jelas sekali, kau selingkuh dari Qin Chuan saat berpacaran dengannya, dan sekarang setelah melihat dia sukses, kau ingin kembali bersama." Liu Fei menunjuk hidung Xiao Mengyi dan berkata, "Semuanya, lihat. Ini dia perempuan jalang yang menggoda pacarku." Xiao Mengyi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, "Kau." Dia hampir menangis karena marah. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu tidak tahu malu? Tatapan Qin Chuan menjadi dingin, dan aura kuat terpancar darinya, menyelimuti seluruh area. Niat membunuh muncul dari Qin Chuan saat dia menatap Liu Fei dengan dingin, "Apakah kau ingin mati?" Liu Fei hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menahan aura yang begitu menakutkan? Dia hampir ketakutan sampai mengompol, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Bukan hanya dia, tetapi bahkan para penonton di sekitarnya pun gemetar ketakutan, tidak berani mengeluarkan suara. Pada saat itu, aura menakutkan menyelimuti kerumunan. Di tengah tatapan terkejut semua orang, seorang pria tua berjubah abu-abu berdiri di udara, menatap ke bawah ke arah semua orang. "Apakah aku salah lihat? Bagaimana mungkin seseorang bisa berdiri di udara? Aku juga melihatnya. Mungkinkah dia makhluk abadi? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa berdiri di udara? Kudengar, ketika seorang ahli bela diri mencapai kekuatan tertentu, mereka bisa berdiri di udara. Orang tua ini pasti seorang kultivator tingkat atas." Semua orang terkejut. Qin Chuan mendongak, matanya berbinar tajam. Dia merasakan niat membunuh yang kuat dari pihak lain. Jelas, orang itu ada di sana untuknya. Pria tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menatap Qin Chuan di tengah kerumunan dan tertawa, "Haha, aku tidak menyangka kau bersembunyi di sini. Qin Chuan, bersiaplah untuk mati." Begitu kata-kata itu terucap, pihak lain sudah berada di depan Qin Chuan,
mengangkat tinju dan meninju ke bawah sambil tertawa. Nak, ingat nama lelaki tua yang membunuhmu. Aku Sentian, yang secara khusus ditugaskan untuk membunuh buronan penjara ilahi dari dunia bela diri kuno. Wajah Xiao Mengyi dipenuhi ketersenjingan, dan dia hampir secara naluriah berdiri di depan Qin Chuan. Namun dalam sekejap, dia merasakan tubuhnya berpindah puluhan meter jauhnya. Di tempat Qin Chuan dan dirinya berdiri beberapa saat yang lalu, hanya lelaki tua berjubah abu-abu yang tersisa. Mata Qin Rou tidak dipenuhi rasa takut melainkan kegembiraan, ia berkata dengan antusias, "Ayah bisa terbang. Ayah baru saja terbang bersamaku." Xiao Mengyi juga dipenuhi rasa tidak percaya. Memindahkan dia dan Qin Rou sejauh puluhan meter dalam sekejap, apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Alis Sentian berkerut, suaranya dingin, "Aku tidak menyangka kau bisa menghindar. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindar kali ini." Begitu selesai berbicara, lelaki tua berjubah abu-abu itu melangkah ke udara dan muncul di hadapan Qin Chuan dalam sekejap. Energi kultivasi tingkat kaisar awal terpancar dari tubuh Sentian. Masih di udara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Qin Chuan. Serangan ini sepenuhnya ditujukan pada nyawa Qin Chuan. Tatapan Qin Chuan menjadi dingin, dan dia berteriak, "Pergi sana." Dengan teriakan keras, seperti senjata ilahi yang menghantam Sentian, Sentian terlempar ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Sentian menstabilkan dirinya di udara, dipenuhi keterkejutan, matanya tertuju pada Qin Chuan, kau bukan berada di alam kaisar tahap awal, melainkan alam kaisar tahap menengah. Dia sendiri adalah orang yang kuat di alam kaisar tahap menengah. Baru setelah mengetahui bahwa Qin Chuan berada di alam kaisar tahap awal, dia menerima tugas untuk membunuhnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chuan akan menolaknya hanya dengan satu kata. Hal ini menunjukkan bahwa kultivasi Qin Chuan setidaknya berada di alam kaisar tahap menengah. Alam kaisar tahap menengah. Qin Chuan mencibir, lalu tiba-tiba menghentakkan kakinya, perlahan melayang ke udara. Kekuatan kaisar yang mengerikan meledak dari dirinya. Merasakan kekuatan kaisar yang menakutkan ini, wajah Shen Fei berubah drastis, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, alam kaisar tahap akhir. Bab 635 Kapan harus pergi? Setelah merasakan tekanan luar biasa dari alam kaisar tahap akhir yang terpancar dari Qin Chuan, Sentian tanpa ragu berbalik dan melarikan diri. Turun ke sini. Qin Chuan mengangkat tangannya dan menggenggam kehampaan. Seketika itu juga, Sentian, yang telah melarikan diri beberapa ratus meter, ditangkap oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Di tengah tatapan tak percaya dari kerumunan warga kota Jiangcheng, tubuh Sentian ditarik mundur oleh tangan tak terlihat Qin Chuan, dan jatuh terhempas keras ke tanah di kaki Qin Chuan. Sentian tahu melarikan diri adalah hal yang mustahil. Lututnya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Dong dong dong. Dia terus bersujud, memohon sambil melakukannya, "Tuan Qin, saya salah. Tolong, tunjukkan belas kasihan dan jangan permasalahkan saya. Anggap saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Aku bersumpah tidak akan pernah berani memprovokasimu lagi. Aku akan lari sejauh mungkin setiap kali melihatmu. Tuan Qin, tolong beri saya satu kesempatan terakhir. Jika itu tidak memungkinkan, biarkan saya menjadi anjing Anda. Siapapun yang Anda ingin saya gigit, akan saya gigit." Guk guk guk. Melihat Shen Fei memohon dengan menyedihkan sambil berlutut, mereka yang dulunya menganggap Shen Fei sebagai dewa kini terheran-heran. Liu Fei juga diliputi rasa tak percaya. Pemandangan di hadapannya terasa seperti mimpi. Qin Chuan bisa terbang dan baru saja menangkap seorang tetua terbang lainnya. Qin Chuan menghantam kehampaan dengan telapak tangannya, membungkam suara Shen Fei. Tubuhnya yang berlutut langsung jatuh tersungkur. Pendekar tingkat menengah alam kaisar dari dunia bela diri kuno ini telah mati. Qin Chuan mengulurkan tangan ke arah mayat itu, dan sebuah cincin penyimpanan terbang melintas. Setelah memeriksanya, dia menemukan batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan banyak material surgawi serta harta karun duniawi di dalamnya. Itu adalah hasil tangkapan yang cukup banyak. Setelah sekian lama, Xiao Mengyi dengan gemetar berkata, kau yang membunuhnya." Qin Chuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia adalah kultivator kuat dari dunia bela diri kuno yang datang untuk membunuhku. Dia seharusnya sudah siap untuk dibunuh olehku." Xiao Mengyi terdiam. Dia tahu Qin Chuan benar. Dia cukup mengenal dunia bela diri kuno dan tahu bahwa itu adalah tempat di mana kekuatan berkuasa, dan nyawa manusia tidak berharga. Di luar dugaan, Qin Chuan telah menjadi begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah membunuh bahkan para petarung hebat dari dunia bela diri kuno. Apakah itu berarti Qin Chuan akan segera pergi ke dunia bela diri kuno? Pikiran itu membuatnya merasa tidak nyaman. Jika Anda berencana untuk berkembang di Yandu di masa depan, Anda dapat mencari keluarga Murong, salah satu dari 9 gerbang Yandu, dan menemukan Murong Mingyue.
Atau Anda dapat pergi ke keluarga Ye dan menemukan Ye Qingwan atau ke keluarga Lu dan menemukan Lu Yanwu. Qin Chuan mengeluarkan 2 botol porselen putih dan melemparkannya ke Hei Hu yang terkejut, sambil berkata, ini adalah pil pembersih sumsum dan pil keabadian. Kau mengerti khasiatnya. Sebelum pergi ke Yandu, setidaknya tingkatkan kultivasimu ke alam raja. Hei Hu masih terkejut ketika Qin Chuan dan Xiao Mengyi, bersama dengan Qin Rou, menghilang tanpa jejak. Hei Hu akhirnya tersadar, segera berlutut dan berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Qin. Melihat Qin Chuan dengan mudah mengalahkan kultivator terbang, Hei Hu menyadari jurang pemisah yang sangat besar di antara mereka. Dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat Qin Chuan lagi. Namun, kebaikan dan kebajikan besar yang ditunjukkan Qin Chuan akan selamanya terukir dalam ingatannya. Apa yang aku lewatkan? Emosi Liu Fei benar-benar hancur. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, aku istri Qin Chuan. Aku wanita paling bahagia di dunia, hahaha. Aku ingin punya anak dengan Qin Chuan, banyak anak, hahaha. Hei Hu memandang Liu Fei yang kini sudah gila dengan perasaan iba. Ini adalah balasan yang setimpal untuknya. Seandainya Liu Fei tidak mengkhianati Qin Chuan, dia mungkin memang akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Sayangnya, dia telah melakukan kesalahan. Wang Meijuan mengejar Liu Fei yang mengamuk sambil berteriak, Fei Fei, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti bibimu. Sementara itu, di langit di atas kota Jiangcheng, Qin Chuan terbang bersama Xiao Mengyi dan Qin Rou. Wajah mungil Qin Rou penuh kegembiraan, tanpa sedikit pun rasa takut, sambil bersorak, ayah hebat, terbang bersama bibi Xiao dan aku di langit. Xiao Mengyi sangat gugup. Meskipun digendong oleh Qin Chuan, dia berpegangan erat padanya, takut terjatuh. Qin Chuan tersenyum dan berkata, Xiao Yi, apakah kamu juga ingin berkultivasi? Mata Xiao Mengyi langsung berbinar. Dia menatap Qin Chuan dengan hati-hati dan bertanya, bisakah aku juga terbang sepertimu? Qin Chuan tersenyum dan mengangguk, iya. Xiao Mengyi terdiam saat kenangan hidupnya terlintas di benaknya. Ia baru benar-benar mulai hidup setelah bertemu Qin Chuan. Bisakah dia tetap melanjutkan tanpa Qin Chuan? Dengan kemampuan Qin Chuan saat ini, dia pada akhirnya akan pergi ke dunia bela diri kuno. Jika dia ingin tetap berada di sisinya, dia harus seperti dia. Memikirkan hal itu, senyum indah terukir di bibirnya, membuat Qin Chuan terdiam sesaat. Xiao Mengyi menatap Qin Chuan dengan tekad dan berkata, aku juga ingin berkultivasi. Qin Chuan berkata, baiklah. Setelah kita kembali, aku akan membantu meningkatkan konstitusimu dan membantu dengan ramuan. Perjalanan kultivasimu akan lancar, dan aku jamin kau akan mencapai alam kaisar dalam waktu 3 tahun. Qin Rou dengan antusias menimpali, aku juga, ayah. Aku ingin berkultivasi dan terbang di langit sepertimu. Qin Chuan tertawa terbahak-bahak, haha, baiklah, aku akan membiarkanmu berkultivasi dan terbang bersama ayah. Malam itu, Qin Chuan dan Xiao Mengyi menghabiskan malam bersama di Villa Tianfu nomor 1, memanjakan hasrat mereka. Saat fajar keesokan harinya, Xiao Mengyi yang kelelahan terbangun dan mendapati Qin Chuan tidak ada di sampingnya, kepanikan pun melanda. Dia buru-buru bangun dari tempat tidur dan berlari ke bawah, hanya untuk menemukan Qin Chuan di dapur, sedang memasak dengan mengenakan celemek. Dalam hatinya, ia diam-diam berpikir, alangkah indahnya jika kita bisa menghabiskan hidup kita seperti ini bersama. Setelah sarapan, Qin Chuan menemani Xiao Mengyi ke Tianmei Pharmaceuticals. Dengan bergabungnya Sage Hensun, salah satu dari 4 tangan suci dari Balai Medis Nasional, Tianmei Pharmaceuticals berkembang pesat. Terlebih lagi, mereka telah mengamankan kerjasama dengan markas besar domain pertempuran. Meskipun lini produksi baru didirikan, perusahaan ini sudah memiliki potensi untuk menjadi raksasa farmasi global. Di Tianmei Pharmaceuticals, Sage Hensun sangat antusias, dengan rendah hati meminta bimbingan dari Qin Chuan untuk waktu yang lama sebelum menuju ke ruang alkimia dengan semangat yang baru. Karena ia pernah menjadi murid Qin Chuan dengan murah hati mengajarinya banyak teknik alkimia dan memberikan banyak formula alkimia. Ramuan yang bisa dihasilkan oleh Sage Hensun akan sangat langka bahkan di dunia bela diri kuno, dengan hanya sedikit ahli alkimia yang mampu menandinginya. Qin Chuan sendiri menghabiskan seharian di ruang alkimia Tianmei Pharmaceuticals. Saat malam tiba, ia pergi dengan membawa sejumlah besar ramuan, ditemani oleh Xiao Mengyi. Mereka pergi bersama seperti pasangan suami istri, menjemput Qin Rou dari taman kanak-kanak dalam perjalanan pulang. Setelah malam penuh gairah lainnya, Qin Chuan meninggalkan Villa Tianfu nomor 1 keesokan paginya dan menuju ke keluarga Song. Pak Qin, Xiao Yan memberitahu kami, jika bukan karena Anda, kami mungkin tidak akan pernah melihat Xiao Yan lagi. Terima kasih, Pak Qin.
Sesampainya di rumah keluarga Song, Song Qingshan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan wajah berseri-seri. Para anggota keluarga Song sangat ramah dan berterima kasih kepada Qin Chuan. Meskipun Qin Chuan tidak tahu apa yang dikatakan Song Yan, jelas bahwa dia telah menggambarkan Song Yan sebagai penyelamatnya, meskipun Song Yan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Melihat Song Yan mengedipkan mata padanya, Qin Chuan mengerti. Dia berbohong demi mencegah keluarganya khawatir. Tetua Tang, Anda tidak perlu khawatir tentang Yue. Dia sudah diterima sebagai murid oleh seorang kultivator alam kaisar dari Aula Penjaga. Dia akan segera mencapai alam kaisar. Di kediaman keluarga Song, Qin Chuan memberitahu Tang Zhonghan tentang Tang Yue yang diterima sebagai murid. Ketika Tang Zhonghan mengetahui bahwa Tang Yue telah diterima sebagai murid oleh seorang kultivator alam kaisar, dia sangat gembira dan dengan berlinang air mata membungkuk kepada Qin Chuan, berkata, "Jika bukan karena Anda, Tuan Qin, Yue tidak akan memiliki kesempatan ini." "Terima kasih, Tuan Qin." Qin Chuan tersenyum dan menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Tang Zhonghan, sambil berkata, "Ini adalah cincin penyimpanan dari dunia bela diri kuno yang memiliki ruang tersendiri untuk menyimpan barang. Gabungkan kekuatan spiritualmu untuk melihat dan mengakses barang-barang di dalamnya. Di dalamnya terdapat ramuan yang telah kumurnikan, dengan deskripsi rinci dan petunjuk penggunaan untuk setiap ramuan dan tingkat kultivasi. Dengan ramuan-ramuan ini, kau akan segera mencapai alam kaisar, dan mungkin alam penguasa di masa depan." Ketika Tang Zhonghan mencoba cincin penyimpanan itu dan mengeluarkan sebotol ramuan, dia terkejut. Cincin itu berisi lusinan ramuan, masing-masing tak ternilai harganya, dan Qin Chuan menghadiahkannya kepada pria itu lusinan ramuan tersebut. "Tuan Qin, saya..." Meskipun terharu, Tang Zhonghan merasa sulit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cukup baik. Qin Chuan mengerti dan tersenyum, lalu berkata, "Tetua Tang, tidak perlu terlalu formal denganku." Dia juga memberikan Song Qingshan sebuah cincin penyimpanan yang berisi banyak ramuan yang telah dia sempurnakan sendiri. Dengan ramuan-ramuan ini, keluarga Song pasti akan menjadi salah satu klan teratas di Shenzhou, memenuhi janji Qin Chuan kepada mereka. Kemudian, saat berduaan dengan Qin Chuan, Song Qingshan bertanya dengan serius, "Tuan Qin, apakah Anda berencana meninggalkan dunia sekuler?" Qin Chuan mengangguk, tersenyum kecut, "Tidak ada yang luput dari perhatian Anda, Tuan." Song Qingshan menghela napas, dunia bela diri kuno itu berbahaya, dan kekuatan adalah segalanya. Konon, para kultivator di sana menganggap nyawa tidak berharga. Waspadalah dan berhati-hatilah saat kau pergi ke sana. Qin Chuan tersentuh dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jangan khawatir, Tuan, saya tidak akan bertindak gegabah." Song Qingshan mengangguk, "Bagus. Aku yakin kau sudah siap menghadapi dunia bela diri kuno. Dengan kemampuanmu, seharusnya kau sudah pergi ke sana lebih awal. Jangan lupakan Xiao Yan." Qin Chuan dengan sungguh-sungguh menjawab, "Tetua Song, aku tidak akan mengecewakan Xiao Yan. Setelah menyelesaikan urusan di dunia bela diri kuno, aku akan kembali." "Haha, bagus." Song Qingshan tertawa terbahak-bahak, "Dengan janjimu, aku merasa tenang." Dia tiba-tiba bertanya, "Kapan kau berencana pergi ke dunia bela diri kuno?" Bab 636. Pegunungan Kunlun. Qin Chuan dapat merasakan keengganan Song Qingshan, beserta kekhawatiran yang terpendam. "Tinggal 2 hari lagi," Qin Chuan berkata dengan jujur. Song Qingshan tiba-tiba berkata, "Secepat ini." Awalnya dia mengira Qin Chuan akan tinggal di kota Jiangcheng selama 10 hari hingga setengah bulan lagi, tetapi tidak menyangka dia akan pergi secepat ini. Orang baik bercita-cita untuk dunia yang lebih luas. Kau adalah seorang jenius jalur bela diri, jenius keterampilan medis, dan bahkan seorang ahli alkimia. Dunia bela diri kuno adalah tempat yang harus kau tuju. Song Qingshan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saat kau pergi ke dunia bela diri kuno, jagalah dirimu sendiri, kau tidak perlu khawatir tentang orang-orang atau hal-hal di dunia sekuler. Orang tua ini akan mengurus semua hal yang berkaitan denganmu, dan ketika waktunya tepat, aku bahkan mungkin akan membawa Xiao Yan ke dunia bela diri kuno untuk mencarimu." Song Qingshan juga mendambakan dunia bela diri kuno. Sebelumnya dia tidak berani memikirkannya, tetapi setelah bertemu Qin Chuan, penyakit tersembunyinya disembuhkan olehnya, dan kultivasinya berkembang pesat dengan bantuan Qin Chuan. Dengan peningkatan dalam budidaya, umur hidupnya juga meningkat secara signifikan. Selain itu, Qin Chuan adalah menantu yang sangat baik, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Qin Chuan mengangguk dengan berat, "Baiklah, aku akan menunggumu dan Xiao Yan di dunia bela diri kuno." Ramuan yang ditinggalkannya untuk Song Qingshan cukup untuk setiap anggota langsung keluarga Song untuk maju ke kultivasi alam kaisar. Song Qingshan tertawa terbahak-bahak, "Haha, bagus." Setelah tinggal di rumah keluarga Song untuk beberapa waktu dan bermesraan dengan Song Yan hampir sepanjang hari,
Qin Chuan akhirnya meninggalkan rumah keluarga Song saat jam pulang kerja tiba. Ia pertama-tama menjemput Qin Rou dari taman kanak-kanak, kemudian pergi ke apotek Tianmei untuk menjemput Xiao Mengyi, dan mereka bertiga kembali ke Villa Tianfu nomor 1. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Qin Chuan bangun dengan hati-hati, tidak ingin membangunkan Xiao Mengyi yang kelelahan sepanjang malam. Namun begitu dia bergerak, suara Xiao Mengyi terdengar dari belakang, "Apakah kau akan pergi?" Hari ini adalah hari ketiga Qin Chuan kembali ke kota Jiangcheng, dan juga hari keberangkatannya ke dunia bela diri kuno. Tangan Qin Chuan membeku saat sedang mengenakan pakaiannya, lalu dia berbalik untuk melihat wajah cantiknya. Qin Chuan menatap Xiao Mengyi dengan lembut dan berkata, "Sudah waktunya untuk pergi." Tubuh Xiao Mengyi sedikit bergetar. Ia berpikir hubungan mereka tidak cukup dalam untuk menahan rasa sakit perpisahan, tetapi saat Qin Chuan benar-benar akan pergi, ia menyadari bahwa pria ini telah mengukir dirinya dalam-dalam di hatinya. Xiao Mengyi tiba-tiba bangkit dan memeluk Qin Chuan, tanpa berkata apa-apa, hanya diam saja memeluknya. Setelah sekian lama, dia melepaskan pelukan Qin Chuan, berusaha sebisa mungkin terdengar tenang saat berkata, "Aku akan menunggumu kembali." Qin Chuan tiba-tiba menarik Xiao Mengyi ke dalam pelukannya lagi dan mencium bibirnya yang merah dengan penuh gairah. Setelah sekian lama, bibir mereka terpisah. Wajah Xiao Mengyi sudah berlinang air mata, yang dengan lembut diseka oleh Qin Chuan, sambil berkata dengan serius, "Percayalah, aku akan segera kembali. Aku percaya padamu." Xiao Mengyi mengangguk tegas, "Kamu harus kembali dengan selamat." Qin Chuan mengangguk, lalu melirik Xiao Mengyi untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dengan tegas dan berjalan pergi tanpa berani menoleh ke belakang. Dia takut jika menoleh ke belakang, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak tinggal. Barulah ketika sosok Qin Chuan menghilang dari pandangan Xiao Mengyi, suara isak tangisnya yang lembut terdengar. Kota Provinsi, Cabang Balai Medis Nasional. Sesosok wanita cantik oriental duduk di konter, tampak linglung dan jelas sedang melamun. Seorang pria tua berambut putih di dekatnya menghela napas pelan dan menggelengkan kepalanya. Pria tua dan wanita muda ini tentu saja adalah Dongfang Yu dan Dongfang Yiren. Sejak Dongfang Yiren mengorbankan kesuciannya untuk menyelamatkan Qin Chuan, dia sering melamun sendirian. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, Dongfang Yu mengerti bahwa cucunya sedang memikirkan si bajingan itu. Sayang. Dongfang Yu menghela napas panjang, baru saja akan mempelajari keterampilan medis yang diajarkan Qin Chuan kepadanya, ketika tiba-tiba dia melihat sosok yang familiar datang dari luar. Dia mengira sedang berhalusinasi, tetapi setelah menggosok matanya, dia memastikan bahwa itu memang si brengsek itu. Dongfang Yu bertanya dengan gembira, "Tuan Qin, apa yang membawa Anda kemari?" Meskipun dalam hatinya ia menyebut Qin Chuan sebagai orang yang kurang ajar, kata-katanya penuh dengan rasa hormat ketika melihatnya secara langsung. Begitu mendengar suara Dongfang Yu, Dongfang Yiren tiba-tiba mendongak dan melihat Qin Chuan. Wajahnya langsung berseri-seri gembira saat ia buru-buru menyapanya. Qin Chuan tersenyum tipis, "Aku datang untuk menemuimu." Setelah bertukar basa-basi dengan pria tua dan wanita muda itu, Qin Chuan mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Dongfang Yu. Dongfang Yu bertanya dengan penasaran, "Apa ini?" Qin Chuan menjawab, "Ini adalah benda dari dunia bela diri kuno yang memiliki ruang penyimpanan di dalamnya. Suntikan kekuatan spiritual untuk melihat benda-benda di dalamnya dan ambil benda mati dengan bebas, meskipun ruangnya terbatas." Mendengar hal itu, Dongfang Yu dan Dongfang Yiren sama-sama tercengang. Meskipun mereka telah menghabiskan hidup mereka di dunia sekuler, mereka belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu. Dongfang Yu segera mencobanya, dan ketika dia mengeluarkan batu spiritual kelas atas dari cincin penyimpanan, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Alat ini benar-benar bisa mengeluarkan barang-barang. Mata Dongfang Yu berbinar saat ia menatap batu spiritual tingkat tinggi di tangannya. Meskipun bukan seorang seniman bela diri yang sangat terampil, ia tetap bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Karena peningkatan kondisi fisiknya secara tidak langsung ketika ia mengorbankan diri untuk menyelamatkan Qin Chuan, Dongfang Yiren memiliki sensasi yang lebih jelas tentang kekuatan spiritual dalam batu spiritual tingkat atas. Tiba-tiba, Dongfang Yiren berkata dengan tergesa-gesa, "Qin Chuan, ini terlalu berharga, kita tidak bisa menerimanya." Qin Chuan tersenyum tipis, "Karena sudah kuberikan padamu, tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Lagi pula, ini hanya batu spiritual, bukan sesuatu yang terlalu berharga." Ekspresi Dongfang Yu langsung membeku, dan dia menatap Dongfang Yiren, tiba-tiba ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dongfang Yiren berkata dengan tidak senang, "Kakek, tatapan apa itu? Apakah kakek ingin memanfaatkan Qin Chuan?" Dongfang Yu tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, lalu menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Dongfang Yiren, "Tuangkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya, dan kau akan mengerti."
Dongfang Yiren penasaran dengan cincin penyimpanan itu, jadi dia mengambilnya lalu menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Seketika, ekspresinya membeku, dan setelah beberapa saat, dia menatap Qin Chuan dengan wajah rumit, jadi ada puluhan ribu batu spiritual di dalam cincin penyimpanan itu. Awalnya dia menolak untuk menerima satu batu roh karena menganggapnya terlalu berharga, dan tidak menyangka akan menemukan begitu banyak batu roh di dalam cincin penyimpanan itu. Tentu saja, dia tidak akan secara naif berpikir bahwa memiliki puluhan ribu batu roh berarti harganya murah. Dia sangat tahu energi kuat yang terkandung dalam batu-batu spiritual itu. Selain beberapa batu spiritual, ada juga berbagai ramuan yang saya buat sendiri. Setiap ramuan memiliki petunjuk penggunaan khusus yang terkait dengan kultivasi yang bersangkutan. Dengan bantuan ramuan dan batu spiritual ini, seharusnya tidak butuh waktu lama bagimu untuk mencapai terobosan, dan kamu akan dianggap kuat bahkan di dunia bela diri kuno. Barang-barang yang diberikannya sudah cukup bagi Dongfang Yu dan Dongfang Yiren untuk mencapai kultivasi alam kaisar. Bahkan di dunia bela diri kuno, para praktisi bela diri dengan kultivasi alam kaisar sangatlah kuat. Dongfang Yiren tiba-tiba menatap Qin Chuan dengan mata merah dan bertanya, apakah kau akan pergi? Qin Chuan paling mudah terpengaruh oleh kasih sayang seorang wanita cantik, baik itu Xiao Mengyi, Song Yan, atau wanita lainnya. Masing-masing dari mereka telah memberinya sesuatu, perasaan kasih sayang yang tulus. Dia memahami perasaan mereka tetapi harus menghadapi bahaya yang lebih besar di dunia bela diri kuno dan tidak dapat membawa mereka serta untuk sementara waktu. Karena itu, dia meninggalkan cukup banyak batu spiritual dan ramuan agar para wanita ini dapat mencapai terobosan. Ketika waktunya tepat, dia berencana membawa mereka ke dunia bela diri kuno. Menatap Dongfang Yiren dengan mata merah, Qin Chuan merasakan sakit yang mendalam di hatinya, lalu mengangguk, aku pergi hari ini. Dongfang Yiren terdiam, menatap lantai sambil merenung. Dongfang Yu melirik cucunya, lalu ke Qin Chuan, akhirnya menghela napas dan pergi. Qin Chuan melangkah maju dan menarik Dongfang Yiren ke dalam pelukannya. Mata Dongfang Yiren membelalak kaget, tubuhnya menegang sepenuhnya, merasa sangat gugup, ingin melepaskan diri tetapi tidak mau melakukannya. Qin Chuan berbisik di telinganya, kita sudah menjadi suami istri, apa yang perlu kita malu? Wajah Dongfang Yiren semakin memerah, tetapi dia cepat pulih dan bertanya dengan terkejut, kau tahu? Qin Chuan berkata dengan kesal, jika aku tidak tahu, apakah kau berencana merahasiakan ini dariku selamanya? Mata Dongfang Yiren semakin memerah, merasa sedikit tersinggung, aku hanya tidak ingin mempersulitmu. Qin Chuan berkata dengan lembut, wanita bodoh, kau rela mengorbankan kesucianmu untuk menyelamatkanku, bahkan hampir mengorbankan nyawamu. Bagaimana mungkin aku merasa kesulitan? Setelah itu, dia menunduk dan mencium Dongfang Yiren di bibir. Mata Dongfang Yiren membelalak, tetapi segera ia kehilangan pertahanannya dan menjawab dengan penuh semangat. Keduanya bermesraan sepanjang pagi, dan baru berpisah pada siang hari. Saat Dongfang Yiren menyaksikan sosok Qin Chuan menjauh, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan tegas, aku akan berlatih dengan tekun. Jika kau tidak kembali untukku, aku akan pergi ke dunia bela diri kuno untuk mencarimu. Setelah meninggalkan Dongfang Yiren, Qin Chuan langsung menuju ke kota pertempuran di provinsi tersebut, tempat kesiapan perang telah dipersiapkan sejak lama. 2 jam kemudian, pesawat tempur itu mendarat di markas besar zona pertempuran Yandu. Tetua Agung sudah menunggu di bandara, bersama dengan Jiang Chenlong dan Lu Fengxian. Tuan Qin. Mereka semua melangkah maju untuk menyambutnya dengan hormat. Qin Chuan mengangguk sedikit, lalu menoleh ke Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, mohon kirimkan kami ke dunia bela diri kuno sekarang juga. 2 jam kemudian, sebuah helikopter dari markas besar domain pertempuran mendarat di perbatasan utara hutan belantara Shenzhou yang paling terpencil. Tetua Agung memandang deretan pegunungan tak berujung di luar helikopter, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Qin, pintu masuk dari dunia sekuler ke dunia bela diri kuno berada di pegunungan Kunlun di perbatasan utara, tetapi hanya 3 orang yang mengetahui lokasi tepatnya di seluruh dunia sekuler. Bab 637. Pertemuan keluarga kerajaan Qin. Setelah mendengarkan kata-kata Tetua Agung, Qin Chuan agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa, di seluruh dunia sekuler, hanya 3 orang yang mengetahui pintu masuk ke dunia bela diri kuno. Lu Fengxian dan Jiang Chenlong juga terkejut. Jiang Chenlong tak kuasa bertanya, Tetua Agung, selain Anda, siapa 2 orang lainnya? Tetua Agung tersenyum tipis dan tiba-tiba menatap Qin Chuan, berkata, 2 orang lainnya adalah kenalanmu. Qin Chuan terkejut. Kenalannya? Di antara kenalannya, tampaknya tidak ada seorang pun di dunia sekuler yang memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia-rahasia seperti itu. Tetua Agung itu berkata secara misterius, kau akan mengetahuinya sebentar lagi. Pegunungan Kunlun membentang tanpa batas, tanpa tempat yang cocok untuk pendaratan helikopter,
tetapi karena mereka semua adalah ahli jalan bela diri, mereka tidak perlu berjalan kaki menuruni pegunungan. Ini tempatnya, aku duluan. Begitu Tetua Agung selesai berbicara, dia langsung melompat turun. Jiang Chenlong dan Lu Fengxian saling bertukar pandang lalu ikut melompat turun. Qin Chuan melirik sekali lagi ke arah kota Jiangcheng, lalu berbalik dan dengan tekad bulat melompat turun. Dia tahu bahwa perjalanan ke dunia bela diri kuno ini tidak akan berjalan mulus, dan bahkan apakah dia bisa selamat pun tidak diketahui. Namun, ia harus pergi ke dunia bela diri kuno karena Zhao Hongling masih ditahan di penjara ilahi Kunlun, dan ia berjanji kepada Wen Ruyu untuk menjebak Qin Bancheng di dunia sekuler selama setengah bulan. Akan tetapi, Qin Bancheng tidak datang ke dunia sekuler untuk mencarinya, jadi tanpa bisa menjebak Qin Bancheng, ia harus membantu Wen Ruyu menghancurkan perjanjian pernikahan tersebut. Selain itu, Qin Nian sekarang berada di keluarga kerajaan Qin, dan kebenaran tentang pembantaian keluarga Qin masih belum jelas. Dia harus menyelidikinya. Selain itu, hal terpenting adalah mencari tahu asal-usulnya sendiri, siapa orang tuanya. Mengapa ayahnya dengan kejam melemparkannya ke penjara ilahi Kunlun ketika ia baru berusia beberapa tahun. Tak lama kemudian, Qin Chuan dan yang lainnya mendarat dengan selamat. Tetua Agung memimpin di depan, Qin Chuan mengikuti di sampingnya, dengan Jiang Chenlong dan Lu Fengxian di belakang. Setelah berjalan sekitar 10 menit di jalan yang berkelok-kelok, Tetua Agung tiba-tiba berhenti di sebuah ruang terbuka. Tetua Agung berkata, ini adalah pintu masuk ke dunia bela diri kuno. Di sini. Jiang Chenlong tampak bingung dan bertanya, ini hanya ruang terbuka, bahkan tidak ada pohon di sekitarnya. Bagaimana mungkin ini menjadi pintu masuk ke dunia bela diri kuno? Qin Chuan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah formasi. Ada formasi besar alami di sini. Jika kau mengaktifkan formasi ini, ia akan mengirim orang ke dunia bela diri kuno. Tiba-tiba ia menatap Tetua Agung dan berkata, jika aku tidak salah, selain kau, seharusnya ada 2 orang lain yang mengendalikan formasi ini, kan? 2 orang yang kau sebutkan tadi. Formasi ini hanya bisa dibuka jika ketiga orang itu mengaktifkannya secara bersamaan. Hahaha. Pada saat itu, tawa riang terdengar dari belakang, disertai suara yang berkata, seperti yang diharapkan dari seorang jenius langka di dunia sekuler, Anda bahkan dapat mengatakan bahwa formasi ini adalah formasi alami. Qin Chuan, kita bertemu lagi. Qin Chuan menatap pria itu dan terdiam sejenak. Bukankah 2 orang lainnya seharusnya berasal dari dunia sekuler? Tuan Qin. Tak lama kemudian, suara familiar lainnya bergema, dan kenalan lain muncul, tetapi suara orang ini jelas mengandung rasa hormat. Penjaga ke-7. Penjaga ke-8. Tetua Agung bergegas maju dan membungkuk kepada keduanya. Memang, orang pertama yang berbicara adalah penjaga ke-7 dari Aula Penjaga. Dan orang kedua adalah Yuan Shan, yang telah ditemui Qin Chuan 3 hari yang lalu, dan yang juga merupakan guru Tang Yuer. Penjaga ke-7. Qin Chuan pertama-tama menangkupkan tangannya ke arah penjaga ke-7, lalu menatap Yuan Shan dan tersenyum, penjaga ke-8, selamat. Yuan Shan buru-buru berkata, berkat Tuan Qin dan penjaga ke-7, tanpa kalian berdua, aku tidak akan bisa menduduki posisi penjaga ke-8. Lu Fengxian dan Jiang Chenlong, yang selama ini mengikuti Qin Chuan, terkejut ketika mengetahui bahwa kedua orang ini adalah penjaga ke-7 dan ke-8. Melihat Qin Chuan begitu akrab dengan mereka, keterkejutan batin mereka semakin kuat. Penjaga ke-7 tiba-tiba menatap Qin Chuan dengan serius dan berkata, jika saya tidak salah, kultivasi Tuan Qin sekarang telah melampaui kultivasi saya, bukan? Dia merasakan tekanan samar dari Qin Chuan, meskipun Qin Chuan belum secara aktif melepaskan kekuatan kaisar. Fakta bahwa dia merasakan tekanan hanya bisa berarti bahwa kultivasi Qin Chuan telah melampaui miliknya. Faktanya, penjaga ke-7 berada di alam kaisar tahap menengah, sementara kultivasi Qin Chuan telah mencapai alam kaisar tahap akhir. Qin Chuan tersenyum tipis, aku baru-baru ini mendapat beberapa pencerahan, dan kultivasiku telah meningkat 1 tingkat. Dia secara tidak langsung mengakui perkataan penjaga ke-7, dan setelah mendapat konfirmasi, keterkejutan penjaga ke-7 semakin dalam. Betapa mudahnya Qin Chuan, dan dia sudah mencapai alam kaisar tingkat akhir. Jika para pemimpin tertinggi dunia bela diri kuno mengetahui hal ini, bukankah mereka akan menjadi gila? Qin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu, aku penasaran, bukankah kalian berasal dari dunia bela diri kuno? Mengapa Tetua Agung sepertinya mengindikasikan bahwa kalian juga berasal dari dunia sekuler? Penjaga ke-7 tertawa terbahak-bahak lalu berkata, Aula Penjaga adalah kekuatan perdamaian antara dunia bela diri kuno dan dunia sekuler. Kami dianggap sebagai orang-orang dari dunia bela diri kuno dan dunia sekuler. Kami memiliki kerabat di kedua dunia, yang merupakan alasan mendasar berdirinya Balai Penjaga. Menurut aturan, setiap penjaga harus memiliki kerabat di dunia sekuler dan dunia bela diri kuno. Dengan cara ini,
Balai Penjaga dapat memperlakukan orang-orang dari dunia sekuler dan dunia bela diri kuno seadil mungkin. Tentu saja, setiap kekuatan pasti memiliki oknum-oknum jahatnya, bahkan perusahaan kecil di dunia sekuler pun memiliki orang-orang jahat, bukan? Qin Chuan mengangguk, memahami maksud penjaga ketujuh bahwa dia tidak boleh memberi label buruk pada seluruh aula penjaga hanya karena kesalahan penjaga ke-8 sebelumnya. Baiklah, cukup bicara. Mari kita aktifkan formasinya sekarang. Tuan Qin, silakan masuk ke dalam formasi. Penjaga ketujuh mengubah topik pembicaraan dan berkata. Qin Chuan, didampingi oleh Lu Fengxian dan Jiang Chenlong, berdiri di tengah-tengah mereka. Pada saat itu, penjaga ketujuh tiba-tiba mengingatkan, karena ini adalah formasi teleportasi alami, maka tidak dapat diperbaiki. Selama berabad-abad, formasi ini telah mengalami beberapa masalah kecil. Setiap lokasi teleportasi berbeda, terutama ketika kalian bertiga dikirim bersama-sama, kalian kemungkinan besar akan dikirim ke lokasi yang berbeda. Qin Chuan mengangguk lalu berkata kepada Lu Fengxian dan Jiang Chenlong, jika kita diteleportasi ke tempat yang berbeda, mari kita bertemu di kediaman keluarga kerajaan Qin dalam 10 hari. 10 hari kemudian, Wen Ruyu menikah dengan putra Qin Bancheng. Karena Qin Chuan tidak bisa menahan Qin Bancheng selama setengah bulan, dia harus pergi sendiri ke keluarga kerajaan Qin untuk menyelesaikan masalah ini. Lu Fengxian dan Jiang Chenlong dengan cepat mengangguk, dimengerti. Qin Chuan memandang penjaga ketujuh dan yang lainnya, lalu mengangguk, kami siap. Mari kita mulai. Bab 638. Wanita baik hati. Penjaga ketujuh dan penjaga ke-8 saling bertukar pandang lalu mengangguk kepada Tetua Agung. Selanjutnya, mereka bertiga masing-masing mengeluarkan token giok seukuran telapak tangan dan menyalurkan energi spiritual mereka ke dalamnya. Dengan suara dentuman keras, seluruh gunung mulai bergetar. Di mata Lu Fengxian dan Jiang Chenlong yang terkejut, sebuah perisai cahaya biru pucat menyelimuti area tempat mereka berdiri. Bahkan Qin Chuan pun sedikit terkejut. Apakah ini teror dari formasi alam? Berdiri di dalam formasi itu, Qin Chuan merasakan fluktuasi energi yang aneh. Dia tahu bahwa ini pasti fluktuasi energi spasial. Qin Chuan tiba-tiba merasakan cahaya menyilaukan melintas di depannya. Ia secara naluriah menutup matanya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya menjadi tanpa bobot, seolah-olah dia jatuh ke jurang yang tak berdasar. Seluruh proses tersebut berlangsung sekitar 10 detik. Tiba-tiba, cahaya di hadapannya menjadi lebih terang, dan Qin Chuan perlahan membuka matanya, mendapati dirinya berada di dunia lain di mana konsentrasi energi spiritual jauh melebihi dunia sekuler. Apakah ini dunia bela diri kuno? Qin Chuan bergumam sendiri, melihat sekeliling tetapi tidak melihat Lu Fengxian atau Jiang Chenlong. Dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kita tidak dipindahkan ke lokasi yang sama. Untungnya, kita sepakat untuk bertemu di kediaman keluarga kerajaan Qin dalam 10 hari. Berbeda dengan dunia sekuler, dunia bela diri kuno dipenuhi dengan bunga-bunga, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang subur, mungkin karena konsentrasi energi spiritual yang tinggi. Tidak ada bangunan menjulang tinggi. Sekilas, orang bisa samar-samar melihat beberapa struktur bergaya kuno, sebagian besar berupa halaman 1 lantai dan beberapa bangunan 2 lantai. Lan Qinghong, kau tidak bisa melarikan diri. Kembalilah bersama kami dengan patuh untuk menghindari penderitaan. Tepat saat itu, Qin Chuan tiba-tiba mendengar teriakan keras dari tidak jauh di belakangnya. Dia menoleh dan melihat seorang wanita muda berusia sekitar 20-an berlari panik ke arahnya. 50 meter di belakang wanita itu, 4 ahli bela diri mengejarnya dengan gencar. Lan Qinghong memiliki beberapa luka di tubuhnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Qin Chuan agak terkejut melihat bahwa Lan Qinghong sebenarnya adalah seorang seniman bela diri di alam puncak raja. Meskipun dia lemah dibandingkan dengannya, bahkan di dunia bela diri kuno, seorang seniman bela diri alam puncak raja di usia 20-an dianggap sebagai jenius jalur bela diri. Di luar dugaan, dia bertemu dengan seorang jenius jalur bela diri seperti itu tepat setelah memasuki dunia bela diri kuno. Keempat pendekar bela diri yang mengejar Lan Qinghong termasuk 3 ahli alam puncak raja, dipimpin oleh seorang ahli tahap awal kaisar setengah langkah, yang semuanya tampaknya berusia 40-an. Melihat Lan Qinghong hampir mencapai Qin Chuan, pemimpin para pendekar yang mengejar berteriak kepada Qin Chuan, "Hei, nak, hentikan wanita itu." Wajah Lan Qinghong berubah drastis. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri alam puncak raja, dia terluka parah. Bahkan jika pria di depannya berada di alam raja tahap awal, dia dapat dengan mudah menghentikannya. Saat ia ragu-ragu apakah akan bertarung sampai mati, Qin Chuan tiba-tiba menatapnya dan bertanya, "Mengapa mereka mengejarmu?" Lan Qinghong terdiam sejenak, lalu kilatan cahaya muncul di matanya. Dia dengan cepat berkata, "Mereka berasal dari Istana Suci Kunlun dan ingin membawaku kembali sebagai seniman bela diri percobaan. Jangan hentikan aku.
Aku tidak ingin membunuhmu. Saat dia berbicara, dia sudah sampai di hadapan Qin Chuan. Istana Suci Kunlun. Tatapan Qin Chuan menjadi dingin. Dia langsung menghalangi jalan keempat pendekar yang mengejar Lan Qinghong dan berkata dengan dingin, "Dengan aku di sini, kalian tidak akan bisa membawanya." Kata-katanya membuat keempat ahli bela diri itu terkejut. Pemimpin itu tiba-tiba mencibir, "Nak, apakah kau sudah bosan hidup? Mengetahui kami berasal dari Istana Suci Kunlun, kau masih berani menghalangi kami. Tidak mau mati? Kalau begitu, pergilah." Lan Qinghong, yang hampir berhasil melarikan diri, terkejut melihat Qin Chuan menghalangi keempat pendekar bela diri dari Istana Suci Kunlun. Wajah Lan Qinghong berubah drastis, dan dia berkata dengan cemas, "Dasar bodoh, aku baru saja bilang jangan menghalangiku, tapi siapa yang menyuruhmu menghalangi para ahli dari Istana Ilahi Kunlun?" Pada dasarnya ia berhati baik. Melihat Qin Chuan menghalangi para ahli dari Istana Ilahi Kunlun, ia tidak bisa tinggal diam. Ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah dibunuh oleh para ahli dari Istana Ilahi Kunlun karena dirinya. Tanpa ragu-ragu, Lan Qinghong berbalik. "Mengapa kamu tidak melarikan diri dan kembali saja?" Melihat Lan Qinghong kembali, Qin Chuan mengerutkan kening dan bertanya. Lan Qinghong memutar matanya dan berkata dengan marah, "Dasar bodoh, siapa yang menyuruhmu menghalangi mereka?" Qin Chuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka wanita itu akan kembali karena dia telah memblokir para pendekar dari Istana Ilahi Kunlun. "Haha, Lan Qinghong, kau masih berani kembali. Kau benar-benar bodoh." Ahli bela diri terkemuka itu tertawa terbahak-bahak, "Kau dan anak ini sama-sama bodoh. Karena kau sudah kembali, kau pasti berencana untuk berhenti melarikan diri. Kalau begitu, ikutlah kembali bersama kami ke Istana Suci Kunlun. Kalau tidak, kami akan membunuh orang bodoh ini." Lan Qinghong menggertakkan giginya dan menatap tajam Qin Chuan, lalu berkata kepada keempat pendekar bela diri itu, "Baiklah, aku akan ikut dengan kalian." Meskipun dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena Qin Chuan, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan diri. "Kenapa kamu tidak pergi?" Melihat Qin Chuan masih berdiri di sana, Lan Qinghong sedikit marah. Dia kembali untuk menghindari masalah bagi orang yang tidak bersalah, namun si bodoh ini tetap tidak pergi. Qin Chuan bertanya dengan bingung, "Mengapa aku harus pergi?" Lan Qinghong kehilangan kata-kata karena pertanyaan Qin Chuan, tidak tahu harus berkata apa. Hahaha. Keempat pendekar bela diri dari Istana Suci Kunlun itu tertawa. Apakah anak ini idiot atau bagaimana? Pasti begitu. Kalau tidak, mengapa dia tidak melarikan diri? Lan Qinghong, kau tidak menyangka akan menyelamatkan orang bodoh. Sepertinya takdir telah menghukummu. Semua ahli bela diri tertawa. Wajah Qin Chuan memerah. Apakah dia benar-benar terlihat seperti orang bodoh? Lan Qinghong menggigit bibirnya dan berkata, "Aku akan ikut denganmu, tetapi kau tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika tidak, aku akan melawanmu sampai mati dan tidak akan membiarkanmu membawaku kembali dengan mudah." Qin Chuan terharu. Dia tidak menyangka akan menemukan wanita luar biasa seperti itu di dunia bela diri kuno, yang bersedia melakukan begitu banyak hal untuk orang asing pada pertemuan pertama mereka. Dia benar-benar orang yang baik. Jelaslah, ada orang baik dan orang jahat baik di dunia sekuler maupun di dunia bela diri kuno. Ahli bela diri terkemuka dari Istana Suci Kunlun berkata, "Baiklah, kami setuju." Meskipun Lan Qinghong enggan, dia perlahan berjalan menuju keempat pendekar bela diri dari Istana Ilahi Kunlun. Namun, tepat saat dia melewati Qin Chuan, pria itu tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Qin Chuan berkata dengan serius, "Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengalahkanmu." Lan Qinghong sempat tersentuh, tetapi dengan cepat kembali tenang. Dia menepis tangan Qin Chuan dan berteriak dengan marah, "Kau pikir kau siapa?" Mereka bertiga adalah ahli alam puncak raja dan satu ahli tahap awal kaisar setengah langkah. "Bagaimana kau bisa membantuku? Bisakah kau berhenti ikut campur? Kubilang lari saja, apa kau tidak mengerti?" Emosi Lan Qinghong hampir meledak. Jika bukan karena Qin Chuan, dia mungkin sudah melarikan diri. Namun kemudian dia segera menghibur dirinya sendiri. Bahkan tanpa campur tangan orang bodoh ini, dia mungkin tidak akan bisa lolos, mengingat dia sudah terluka dan para pengejarnya termasuk 4 ahli alam puncak raja dan setengah langkah kaisar. Qin Chuan memahami alasan kemarahan Lan Qinghong, jadi dia tidak menjelaskan dan mengalihkan perhatiannya kepada keempat pendekar dari Istana Ilahi Kunlun. Qin Chuan berkata dengan dingin, "Pergi dari hadapanku dalam 10 tarikan napas, atau mati." Bab 639. Rahasia Istana Ilahi. Mendengar kata-kata Qin Chuan, Lan Qinghong hampir menangis. Ia kembali untuk menghindari melibatkan orang yang tidak bersalah, namun si idiot ini berani berbicara kasar kepada keempat pendekar kuat dari Istana Suci Kunlun.
Apakah dia benar-benar ingin mati? Keempat pendekar dari Istana Suci Kunlun terdiam sejenak. Awalnya mereka bercanda bahwa Qin Chuan adalah orang bodoh, tetapi mungkinkah dia benar-benar bodoh? Pemimpin prajurit itu tiba-tiba berkata, jadi, dia memang bodoh. Kalau begitu, mari kita bunuh saja dia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chuan mungkin adalah pendekar yang lebih kuat dari mereka, karena Istana Ilahi Kunlun hanya memburu para jenius paling berbakat dari dunia bela diri kuno, dan Lan Qinghong sudah menjadi jenius tingkat atas. Bagaimana mungkin orang asing ini melampaui Lan Qinghong? Kau tidak bisa membunuhnya. Lan Qinghong segera menghalangi Qin Chuan, menatap tajam keempat pendekar itu. Jika kalian berani membunuhnya, aku akan melawan kalian sampai mati. Prajurit terkemuka itu berkata dingin, Lan Qinghong, jangan bersulang hanya untuk dipaksa minum sebagai hukuman. Kami perlu membawamu kembali ke Istana Suci Kunlun, tetapi kami juga bisa mengatakan bahwa kau terluka parah dan tewas dalam pertempuran dengan orang bodoh ini. Ekspresi Lan Qinghong berubah drastis. Mereka mengancamnya. Para bajingan dari Istana Ilahi Kunlun ini secara khusus menargetkan talenta-talenta terbaik dari dunia bela diri kuno. Bahkan jika dia seorang jenius tingkat atas, mereka bisa saja mengarang cerita yang berbeda tentang kematiannya. Aku akan menahan mereka, kau cari cara untuk melarikan diri. Setelah bergumul dalam hati untuk beberapa saat, Lan Qinghong tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi Qin Chuan, berbicara dengan dingin. Dia telah membuat pilihan terakhirnya, untuk bertarung sampai mati. Keempat pendekar dari Istana Suci Kunlun sangat marah, menatap Lan Qinghong dengan tajam. Dasar jalang, apakah itu sepadan untuk orang bodoh sepertimu? Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau bersikap tidak sopan. Setelah kamu meninggal, kami akan memastikan untuk menikmati waktu bersamamu dengan layak, kata salah seorang dari mereka. Lan Qinghong menggertakkan giginya. Bajingan tak tahu malu. Qin Chuan menatap wanita yang menghalanginya, merasa agak tersentuh. Tatapannya ke arah keempat pendekar dari Istana Ilahi Kunlun menjadi semakin gelap. Awalnya dia berniat membiarkan binatang-binatang buas ini pergi, tetapi sampah-sampah ini begitu keji. Dalam hal itu, dia hanya bisa membunuh mereka. Bagaimanapun, pasti ada hubungan antara Istana Suci Kunlun dan penjara Suci Kunlun. Melarikan diri. Lan Qinghong tiba-tiba berteriak, lalu bergerak cepat untuk menghadapi musuh secara langsung. Jelas sekali, dia telah menyuruhnya untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba membakar darah intinya, seketika melepaskan kultivasi yang setara dengan alam kaisar setengah langkah. Keempat pendekar dari Istana Suci Kunlun, melihat ini, menjadi marah. Pendekar yang memimpin mereka menyerbu keluar lebih dulu. Detik berikutnya, kekuatan kaisar yang mengerikan meletus dari Qin Chuan. Keempat pendekar dari Istana Suci Kunlun, yang baru saja melangkah maju, semuanya berlutut, kecuali Lan Qinghong, yang tidak terpengaruh. Namun, dia juga terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, bahkan menghentikan serangannya, wajahnya yang lembut dipenuhi kengerian. Kami berasal dari Istana Suci Kunlun. Mohon, Kaisar Agung, ampuni kami. Prajurit terdepan itu berlutut di tanah, gemetaran. 3 orang lainnya juga ketakutan, tubuh mereka gemetaran saat berlutut. Mereka bahkan belum berada di alam kaisar, jadi bagaimana mungkin mereka mampu menahan tekanan dari seorang petarung kuat di alam kaisar tahap akhir. Lan Qinghong juga ketakutan tetapi tidak dapat mengaitkan pemilik kekuatan kaisar ini dengan orang bodoh yang baru saja dia selamatkan. Qin Chuan tiba-tiba mengucapkan kata itu. 4 bilah panah berwarna cian muncul begitu saja di depannya. Barulah pada saat itulah keempat pendekar itu menatap Qin Chuan, dan Lan Qinghong juga terkejut, menatapnya dengan saksama. Detik berikutnya, keempat bilah panah berwarna cian langsung menembus kepala keempat prajurit Istana Ilahi Kunlun. Menyaksikan hal ini, Lan Qinghong tak kuasa menahan rasa merinding. Meskipun dia adalah salah satu jenius jalur bela diri teratas di dunia bela diri kuno, dia belum pernah melihat banyak petarung tingkat kaisar, dan bahkan jika dia pernah melihatnya, dia belum pernah melihat mereka beraksi. Namun kini, dia menyaksikan seorang ahli kekuatan alam kaisar bahkan tidak bergerak, hanya mengucapkan satu kata, dan langsung membunuh 4 ahli kekuatan alam puncak raja dengan pedang yang telah diubah energinya. Bukankah itu berarti dia bisa membunuhnya hanya dengan sebuah pikiran? Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa sosok kuat dari alam kaisar yang menakutkan itu sebenarnya adalah seorang pemuda seusianya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dunia bela diri kuno, para jenius di zaman ini dengan kemampuan seperti itu hanya ada di 3 sekte atas, dan yang terkuat di antara mereka sudah berada di alam kaisar tahap awal sebelum berusia 30 tahun. Namun Qin Chuan tampak baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, bagaimana mungkin dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Mungkinkah dia seorang jenius luar biasa yang diam-diam diasuh oleh salah satu dari 3 sekte teratas? Kau adalah seorang ahli kekuatan alam kaisar.
Lan Qinghong memaksakan diri untuk tetap tenang dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Qin Chuan tersenyum tipis, lalu bertanya, mengapa kau diburu oleh Istana Ilahi Kunlun? Selain itu, ceritakan padaku berita terbaru tentang istana itu. Memang, dia pasti seorang jenius luar biasa yang diam-diam diasuh oleh salah satu dari 3 sekte atas. Jika tidak, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Istana Ilahi Kunlun? Lan Qinghong mengangguk sedikit dan memulai, Istana Ilahi Kunlun memiliki penjara ilahi khusus untuk memburu para jenius 6 jalan, yang bernama Penjara Ilahi Kunlun. Mendengar itu, tatapan Qin Chuan menjadi dingin. Seperti yang diduga, Penjara Ilahi Kunlun adalah pasukan bawahan dari Istana Ilahi Kunlun. Lan Qinghong melanjutkan, Penjara Ilahi memburu para jenius 6 jalan untuk dijadikan bahan eksperimen. Qin Chuan mengangkat alisnya. Eksperimen. Lan Qinghong mengangguk. Terdapat kitab rahasia 6 jalan dari luar alam di Penjara Ilahi. Konon, kitab-kitab itu berisi rahasia untuk menembus alam suci, tetapi dibutuhkan seorang setengah suci yang mahir dalam 6 jalan untuk melampaui ke alam suci yang legendaris. Sejak didirikannya Penjara Ilahi Kunlun, mereka telah memburu berbagai jenius, tetapi selama bertahun-tahun, mereka yang menguasai 2 jalur sangat langka, 3 jalur bahkan lebih sedikit, dan lebih dari 4 jalur, selain Qin Chuan yang melarikan diri dari Penjara Ilahi 10 tahun yang lalu, belum ada satupun. Qin Chuan terdiam sejenak. Dia sendiri bahkan tidak mengetahui rahasia-rahasia ini. Namun segera ia mengerti. Kembali di Penjara Ilahi Kunlun, ia fokus pada upaya melarikan diri dan mengalahkan penjaga 6 jalan untuk pergi, hanya peduli pada Zhao Hongling, dan tidak tertarik pada hal lain atau siapapun. Qin Chuan berpikir sejenak lalu bertanya, jadi, hanya para jenius di dalam Penjara Ilahi yang dapat berlatih kitab rahasia 6 jalan. Rahasia-rahasia ini tidak dibagikan di luar. Lan Qinghong mengangguk, lalu berbisik, konon, bahkan para pemimpin tertinggi Istana Ilahi Kunlun hanya menguasai 5 dari 6 jalan, dan hanya mentok di tingkat setengah suci. Qin Chuan bertanya lagi, Istana Suci Kunlun muncul 5 tahun yang lalu. Lan Qinghong menatapnya dengan aneh. Bahkan seorang jenius super dari 3 sekte atas pun seharusnya tidak sebodoh itu. Ia hanya mengeluh dalam hati sebelum mengangguk. Sejak Istana Ilahi Kunlun muncul 5 tahun lalu, mereka langsung memblokir semua kontak antara dunia bela diri kuno dan dunia luar, hanya menyisakan jalan penghubung antara dunia bela diri kuno dan dunia sekuler, yang menurutku adalah jebakan. Karena setelah dunia sekuler kehilangan kontak dengan dunia bela diri kuno, mereka terus mengirimkan para ahli terbaik ke dunia bela diri kuno. Setiap ahli dari alam sekuler yang masuk ditangkap oleh Penjara Ilahi Kunlun untuk penelitian tentang 6 jalan. Tentu saja, beberapa di antaranya sengaja dilepaskan kembali. Sebelum kembali, Istana Suci Kunlun akan membuat mereka meminum ramuan misterius, yang menyebabkan kultivasi mereka meningkat pesat dalam waktu singkat. Akibatnya, ketika para ahli bela diri ini kembali, berbagai kekuatan di dunia sekuler mengirim lebih banyak ahli ke dunia bela diri kuno, dengan keyakinan bahwa ada peluang terobosan. Namun kenyataannya, mereka tertipu, dan hanya sedikit yang dibebaskan kembali, semuanya berubah menjadi orang gila dan bodoh. Mendengar ucapan Lan Qinghong, niat membunuh yang dingin terlintas di mata Qin Chuan. Tidak heran jika 9 gerbang Yandu dan alam pertempuran berhenti mengirim tim-tim kuat ke dunia bela diri kuno, hanya menyisakan beberapa pendekar gila dengan kultivasi yang meroket. Orang-orang ini hanyalah umpan. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, apakah Anda mengenal seorang wanita bernama Zhao Hongling yang ditawan oleh Penjara Ilahi Kunlun? Bab 640. Mata yang baik. Pupil mata Lan Qinghong tiba-tiba menyempit, menatap Qin Chuan dengan waspada, lalu bertanya, bagaimana kau mengenal Zhao Hongling? Mata Qin Chuan memerah, menahan amarah di hatinya, dia menatap Lan Qinghong dan berkata, kau hanya perlu memberitahuku, bagaimana keadaannya saat ini. Lan Qinghong menatap Qin Chuan dalam-dalam. Kejeniusan seperti itu tidak akan membahayakan Zhao Hongling, kan? Setelah memikirkannya, akhirnya dia mengangguk, dia adalah sahabat terbaikku. Mata Qin Chuan langsung berbinar, kalian berteman. Lan Qinghong mengangguk, lalu berkata dengan getir, aku bertemu dengannya 5 tahun lalu ketika dia melarikan diri dari Penjara Ilahi. Selama 5 tahun terakhir, dia bersembunyi dan melarikan diri, tetapi akhirnya dia tetap tertangkap oleh para ahli Istana Ilahi Kunlun dan dibawa kembali ke Penjara Ilahi Kunlun. Aku tidak menyangka bahwa aku juga akan menjadi target Penjara Ilahi Kunlun. Aku bergabung dengan Istana Ilahi Kunlun untuk belajar dan memperoleh keterampilan karena reputasinya, tetapi di luar dugaan, karena bakatku yang luar biasa, mereka ingin mengirimku ke Penjara Ilahi Kunlun. Aku berhasil melarikan diri dalam perjalanan ke Penjara Ilahi Kunlun seminggu yang lalu, berkat Hongling yang memberitahuku tentang hal ini sebelumnya. Jika tidak, aku akan dengan naifnya percaya bahwa tempat yang mereka kirimkan kepadaku adalah situs suci untuk kultivasi. Pada saat itu, matanya semakin memerah, dan dia tiba-tiba berkata dengan serius, suatu hari nanti, aku akan menyelamatkan Hongling sendiri.
Qin Chuan tiba-tiba bertanya, bisakah Anda menceritakan tentang Zhao Hongling sebagai pribadi? Tatapannya melembut ketika ia memandang Lan Qinghong. Wanita ini, meskipun diburu oleh penjara ilahi Kunlun, masih memikirkan untuk menyelamatkan Zhao Hongling. Lan Qinghong menurunkan kewaspadaannya terhadap Qin Chuan, matanya memerah saat dia berkata, kehidupan Hongling benar-benar pahit. 10 tahun yang lalu, dia kehilangan kekasihnya di penjara ilahi, dan dia merasa bersalah sejak saat itu. Hati Qin Chuan terasa sangat sakit, suaranya sedikit bergetar saat dia bertanya, mengapa dia merasa bersalah. Lan Qinghong berkata, dia memiliki seorang pria yang sangat berbakat. Pria ini, pada usia 16 tahun, menjadi satu-satunya orang dalam sejarah penjara ilahi Kunlun yang menguasai 6 jalan dan berhasil mengalahkan 6 pelindung Kunlun. Matanya berbinar saat mengatakan ini. Dia melanjutkan, bahkan hingga hari ini, 10 tahun kemudian, belum ada seorang pun yang menguasai 6 jalan tersebut. Namun, dia percaya bahwa mengalahkan 6 pelindung Kunlun akan memungkinkannya untuk pergi secara terbuka, tetapi itu hanyalah tipu daya. Penjara ilahi Kunlun tidak pernah berniat untuk membiarkan siapapun pergi. Pada saat itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, ketika dia mengira bisa pergi, para ahli penjara ilahi Kunlun meracuninya dengan racun ilahi Kunlun, racun yang mematikan. Rasa bersalah Hongling berasal dari anggur spiritual yang diminumnya, yang diracik sendiri oleh wanita itu untuknya, tetapi para ahli penjara ilahi Kunlun diam-diam meracuni anggur tersebut. Tubuh Qin Chuan bergetar hebat, merasa seolah jantungnya berdarah. Cintanya kepada Zhao Hongling hanya diketahui oleh mereka berdua. Ketika dia diracuni dengan racun ilahi Kunlun, dia bahkan mencurigai Zhao Hongling. Memikirkan hal ini, ia merasakan keinginan kuat untuk menghukum dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Zhao Hongling mencelakainya? Bagaimana mungkin dia mencurigai wanita yang paling mencintainya? Qin Chuan tiba-tiba bertanya, apakah Zhao Hongling punya anak perempuan? Lan Qinghong mengangguk secara naluriah, tetapi kemudian tiba-tiba ia menjawab, menatap Qin Chuan dengan hati-hati dan bertanya, siapa sebenarnya Anda? Qin Chuan berkata, tenang saja, aku tidak akan menyakitinya, dan aku juga tidak punya alasan untuk menyakitinya. Lan Qinghong berpikir sejenak, memang Qin Chuan tidak punya alasan untuk menyakiti Zhao Hongling. Lagi pula, Zhao Hongling saat ini berada di penjara ilahi Kunlun, bahkan jika Qin Chuan ingin menyakitinya, dia harus pergi ke sana. Dia sangat merindukan Zhao Hongling, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenangnya. Lalu dia melanjutkan, wanita bodoh itu, setelah melarikan diri dari penjara ilahi Kunlun 5 tahun lalu, dia menanggung pengejaran selama bertahun-tahun dan menghindari penangkapan, akhirnya melarikan diri ke dunia sekuler. Karena adanya balai penjaga, penjara ilahi Kunlun tidak berani memasuki dunia sekuler, dan mereka juga tidak menyangka Zhao Hongling akan pergi ke sana. Di dunia sekuler, dia bertemu dengan pria itu. Qin Chuan merasa hatinya seperti berdarah. Pria yang ditemui Zhao Hongling pasti ayah kandung Xiao Rou, kan? Namun, kata-kata Lan Qinghong selanjutnya benar-benar mengejutkan Qin Chuan. Lan Qinghong berkata, ketika Hongling bertemu pria ini, dia mendapati bahwa pria itu telah kehilangan ingatannya. Setelah menghabiskan malam bersamanya, dia menghapus ingatan pria itu. Orang-orang di penjara ilahi Kunlun semuanya mengira pria ini sudah mati. Hongling khawatir akan menarik para ahli penjara ilahi Kunlun ke dunia sekuler, jadi setelah menghapus ingatannya, dia meninggalkannya dan setelah melahirkan anaknya, dia dengan berat hati meninggalkan putrinya dan kembali ke dunia bela diri kuno. Qin Chuan merasa seperti disambar petir, wajahnya dipenuhi rasa kaget dan tidak percaya. Emosinya meluap-luap, menatap Lan Qinghong dengan tajam, dia bertanya, jadi dia melahirkan seorang putri untuk pria itu, dan pria itu adalah Qin Chuan, kan? Mata Lan Qinghong langsung membelalak, dipenuhi rasa tak percaya, bagaimana? Bagaimana kau tahu Hongling punya anak perempuan? Bagaimana kau tahu pria Hongling adalah Qin Chuan? Qin Chuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, air mata darah mengalir dari matanya. Qin Chuan mengeluarkan tangisan yang menyayat hati, kekuatan kaisar dari alam kaisar tingkat akhir meledak dari tubuhnya. Lan Qinghong terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan kaisar ini, wajahnya penuh keterkejutan, menatap tajam ke arah Qin Chuan, mungkinkah pria ini benar-benar anak buah Hongling? Emosi Qin Chuan bergejolak hebat, tak heran dia merasakan kedekatan yang aneh saat pertama kali melihat Xiao Rou, tak heran nama belakang Xiao Rou adalah Qin. Ternyata Xiao Rou adalah putri kandungnya, putri yang dilahirkan Hongling untuknya. Mata merah darah Qin Chuan menatap ke kejauhan, dengan tekad ia berkata, Hongling, tunggu aku. Aku pasti akan menghancurkan penjara ilahi Kunlun untuk menyelamatkanmu sendiri. Lan Qinghong bertanya dengan hati-hati, Anda Qin Chuan. Melihat Qin Chuan mengangguk, Lan Qinghong mulai menangis bahagia, dengan bersemangat dia berkata, hebat. Jika Hongling tahu kau sekarang adalah seorang ahli alam kaisar, dia akan sangat senang. Senyum Lan Qinghong tiba-tiba memudar, wajahnya menegang,
dia berkata, jika Hong Ling tahu kau sekarang adalah seorang ahli alam kaisar, dia akan sangat khawatir, dia pasti akan menyuruhmu untuk menjauh dari dunia bela diri kuno. Cintanya padamu sangat dalam, dia tidak akan pernah membiarkanmu mengambil risiko menyelamatkannya. Tetapi jika kau tidak menyelamatkannya, siapa lagi yang bisa? Hong Ling sekarang di penjara ilahi Kunlun, terikat oleh rantai jiwa 6 jalan, menderita siksaan tidak manusiawi setiap hari. Air mata Lan King Hong mengalir tak terkendali saat ia terisak, Qin Chuan, aku bahkan tidak tahu apakah harus membiarkanmu menyelamatkan Hong Ling atau tidak. Qin Chuan menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya, menatap gadis baik hati yang berlinang air mata itu, lalu berkata dengan tekad, Hong Ling adalah ibu dari putriku. Aku akan menyelamatkannya sendiri dari penjara ilahi Kunlun. Tentu saja, kau tidak perlu khawatir, aku tidak akan langsung pergi menyelamatkannya. Aku akan meningkatkan kultivasiku ke puncak terlebih dahulu, lalu pergi menyelamatkan Hong Ling. Lan King Hong terisak, penjara suci Kunlun dijaga oleh para ahli di puncak alam kaisar. Bahkan jika kau ingin menyelamatkan Hong Ling, kau membutuhkan setidaknya kultivasi puncak alam kaisar. Pada saat kau mencapai level itu, apakah Hong Ling masih hidup atau tidak, itu tidak pasti. Qin Chuan berkata dengan serius, aku jamin akan meningkatkan kultivasiku ke puncak alam kaisar dalam waktu setengah bulan. Setengah bulan. Mata Lan King Hong membelalak, dia tiba-tiba bertanya, berapa tingkat kultivasimu saat ini? Qin Chuan berkata, alam kaisar tahap akhir. Lan King Hong benar-benar terkejut, awalnya dia mengira bahwa Qin Chuan yang memiliki kultivasi alam kaisar tahap awal sudah merupakan batasnya, namun tak disangka dia adalah seorang ahli alam kaisar tahap akhir. Tingkat kultivasi ini, bahkan di 3 sekte atas, akan menempatkannya di antara para elit teratas. Besar. Lan King Hong sangat gembira, air matanya terus mengalir saat dia berkata, Hong Ling, visimu sangat bagus, suamimu benar-benar luar biasa, aku telah menyaksikannya. Lalu dia dengan cepat berkata, kau telah membunuh para ahli penjara ilahi Kunlun, mereka pasti akan segera tiba. Kita harus segera pergi dari sini. Qin Chuan berkata, bawa aku ke tempat terpencil, aku perlu mengasingkan diri untuk berlatih. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.